Tidak, bibirnya sumpit saya. Malu. Karena faktor keadaan lah, orang yang tidak mampu gitu, buat makan juga susah, apalagi buat operasi, yang mengarahkan juga nggak ada. Jadi saya terima apa adanya. Ini adalah keluarga Pak Ade Warsono dari Pangandaran, Jawa Barat. Dari pernikahan Pak Ade dan Ibu Paise, mereka dikaruniai 4 orang anak. Dan 2 diantaranya terlahir sumbing seperti dirinya. Mereka adalah Siti Rahayu yang sudah dioperasi 14 tahun yang lalu dan Ayu Ruhmawati yang sampai Agustus 2019 keluarga masih terus mencari bantuan untuk operasi sumbing bibir Ayu dan ayahnya. Upaya mencari bantuan operasi untuk Ayu dan Pak Ade terus dilakukan oleh anak sulungnya. Awalnya main sosmed, bikin Facebook, akhirnya aku dimasukin ke grup ada bibir sumbing. Akhirnya saya dapat kontak Pak Burlian. Alhamdulillah Pak Burlian besoknya langsung meluncur ke rumah gitu. Pada tanggal 5 Oktober 2019, TNI genap berusia 74 tahun. TNI menjalankan tugas pokok utamanya, yaitu operasi militer dalam perang dan operasi militer non-perang. Salah satu operasi militer non-perang TNI adalah pemberian bantuan kemanusiaan seperti bakti sosial kesehatan yang kerap dilakukan, termasuk bakti sosial sumbing bibir dan langit-langit bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh pelosok Indonesia. TNI memiliki kemampuan dan semangat dalam menjangkau setiap pelosok demi sebuah misi mulia, yaitu menolong para penderita bibir sumbing yang sangat membutuhkan. Peran TNI Babinsa sangat efektif dalam mensosialisasikan dan mendata setiap penderita bibir sumbing di wilayah. Baru pulang ya. Mohon siap mungkin dioperasi di Cimahi. Ya, ke Pak Dokter. Bapak naoge dioperasi ya. Siap? Terus sieun. Tos lah. Seperti Pak Ade dan anaknya Ayu, setelah menanti begitu lama, mereka akhirnya bisa menerima bantuan operasi bibir sumbing dari TNI. Operasi bibir sumbing secara cuma-cuma bagi Pak Ade dan Ayu dilaksanakan di Rumah Sakit Tingkat 2 Dustirat Kodam 3 Siliwangi yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 28 Agustus 2019. Jika kita menemukan anggota masyarakat di sekitar kita yang ada bibir sumbing seperti ini, saya harap silahkan menghubungi Rumah Sakit Dustirat. Selamat pagi, kami ucapkan untuk rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk dimulai ya. Masih ada beberapa rekan media yang on the way untuk masuk ke virtual room kita. Jadi sambil menyaksikan video dari Smile Train Indonesia, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita akan mulai sesaat lagi ya. Terima kasih. 3 Siliwangi dengan begitu harus melaksanakan tugas tersebut dan sampai sekarang masih berlangsung, termasuk yang saat sekarang untuk ulang tahun TNI. Ini khususnya kami dari bidang kesehatan Angkatan Darat itu selalu mengupayakan dan membantu kesehatan masyarakat secara umum. Khusus di Jawa Barat ini tentang bibir sumbing cukup banyak. Ini kami bersentuh untuk bisa membantu meringankan beban pasien-pasien bibir sumbing. Karena bibir sumbing ini berkaitan dengan masa depan mereka. Mereka adalah anak-anak bangsa
mereka adalah harapan-harapan bangsa ke depan. Kegiatan seperti ini, alhamdulillah, momen yang sangat bersejarah, momen yang sangat kami nantikan, di mana kita bisa membantu meringankan kehidupan masyarakat. Program atau bakti sosial Bibir Sumbing ini sangat menyentuh, sangat bermanfaat bagi masyarakat. 2 minggu setelah melayani operasi, Pak Ade dan Ayu kembali datang ke Rumah Sakit Justira Cimahi untuk menjalani pemeriksaan hasil operasi bibir sumbing mereka. ...74 tahun sudah, TNI hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. TNI akan selalu mengabdi dan menolong orang-orang yang membutuhkan demi mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Terima kasih TNI bersama Smile Train untuk Anda bersama rakyat mewujudkan senyum baru. Terima kasih pada TNI. Nama saya Ayu Rahmawati, umur saya 9 tahun. Bapak saya bibirnya sumbing. Saya juga mengalami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan media, dan juga sahabat sekalian. Terima kasih sudah hadir. Tadi sudah banyak sekali rekan-rekan jurnalis yang standby, bahkan dari sebelum jam 10. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi selamat datang dalam acara kita pada hari ini, Media Briefing, Merdeka Senyum dengan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit persembahan Smile Train Indonesia. Apa kabar semuanya, rekan-rekan? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan dan terutama selalu diberikan kemampuan untuk tersenyum setiap harinya, termasuk juga pada hari ini ketika menghadiri acara kita hari ini ya. Dan hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan juga berbincang seputar bagaimana operasi bibir sumbing dan celah langit-langit yang sudah dilakukan oleh Smile Train Indonesia bersama para mitranya hingga kurang lebih pukul 11:30 waktu Indonesia Barat nanti ya. Perkenalkan, saya Indah, saya akan memandu jalan acara pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama untuk rekan-rekan jurnalis yang berasal dari Jakarta maupun rekan-rekan yang saat ini ada di Surabaya maupun di kota-kota lainnya ya di Jawa Timur. Terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri undangan dari Smile Train Indonesia. Sungguh suatu kehormatan rekan-rekan bagi kami bisa kembali bersilaturahmi ya, bertemu dengan teman-teman meskipun bertemunya kita secara virtual karena kondisi juga masih pandemi, masih banyak pembatasan aktivitas yang membuat kita belum bisa nih teman-teman untuk bertemu langsung. Namun alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lewat virtual. Terima kasih sekali lagi dan selamat datang dalam acara kita pada hari ini. Di kesempatan kali ini, selain rekan-rekan jurnalis yang berasal dari Jawa Timur dan juga dari Jakarta, ada beberapa pihak tentunya yang ingin juga saya sapa dan ingin saya ucapkan juga selamat pagi dan selamat datang. Pertama, saya ingin ucapkan dan sapa juga selamat datang untuk Ibu Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia. Bu Desi, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih. Senang sekali bisa ikut gabung di acara Merdeka Senyum dengan operasi bibir sumbing. Terima kasih ya Bu Desi Mbak. Sudah menjadi host atau tuan rumah acara hari ini. Jadinya kita bisa bersilaturahmi nih jarak jauh antara teman-teman jurnalis di Jawa Timur, kita tetap bisa ketemu ya secara virtual. Terima kasih ya Bu Desi dan tim. Thank you Mbak. Terus kemudian saya juga akan sapa, selanjutnya ini masih dari tim Smile Train Indonesia juga, Ibu Ruth Monalisa selaku Program Director dan juga Program Director di Indonesia Timur ya, Smile Train Indonesia. Aku biasa manggilnya Mbak Mona sih. Mbak Mona,
Hai, Apa kabar? selamat pagi. Thank you Mbak Indah. Selamat datang ke rekan-rekan media. Terima kasih. Sehat-sehat ya Mbak Mona Masih ya? dalam, ya alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga tim Smarter Indonesia yang lain, ada Mbak Ingrid dan juga Mas Erwin. Selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih kepada tim Smarter Indonesia yang sudah menjembatani supaya kita bertemu pada hari ini. Dan juga narasumber yang akan hadir pada pagi hari ini menjelang siang. Saya akan sapa dulu satu persatu. Terima kasih dan selamat datang untuk Dr. Ulfa Elvia, MKes SPBP RE Konsultan. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Ulfa. Oh, ini yang muncul Ibu Puput nih di sini dekat saya. Dr. Ulfa. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Iya, kalau Dr. Ulfa ini rekan-rekan mungkin teman-teman yang di Jawa Timur sudah familiar ya. Beliau adalah dokter spesialis bedah plastik sekaligus juga Kepala UNEJ Medical Center dan juga dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Jember. Dan Dr. Ulfa juga rekan-rekan adalah Ketua Yayasan Dewi Kasih yang memang bermitra dengan Smile Train Indonesia. Hai Dr. Ulfa, semangat merah putihnya, aduh. Merah putih, merdeka. Merdeka, masih tercermin dari outfitnya loh. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dok ya, berbincang soal apalagi nih sudah keseharian Dr. Ulfa ya untuk bersinggungan dengan adik-adik kita yang mengalami kondisi bibir sumbing dan cah langit-langit ya dok. Stay tune ya teman-teman untuk nanti kita dapat insight banyak banget dari Dr. Ulfa nih. Selanjutnya saya juga mau ucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima kasih untuk Dr. Nindya Shinta MKes SPTHT KL, dokter spesialis THT, sekaligus juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Halo Dr. Nindya. Selamat pagi Mbak Indah, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Pagi. Terima kasih atas undangannya. Sehat. Aduh, ceria banget Dokter Nindya hari ini. Mudah-mudahan senyumnya dokter juga bisa menular nih kepada kita semua ya, karena semangat senyum merdeka ya dok ya. Oke, makasih Dokter Nindya kehadirannya. Berikutnya juga rekan-rekan jurnalis, kehadiran tamu spesial juga Ibu Endang Guritno MC selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah dan juga psikolog di UNEJ Medical Center. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi. Ibu Endang. Ya, halo Bu. Pagi. Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat, merdeka senyum dengan operasi bibir sumbing. Tetap semangat Bu Endang, terima kasih. Dan juga kita nggak hanya narasumber yang cantik-cantik, rekan-rekan, kita juga ada bapak-bapak yang berperan begitu baik dan begitu besar untuk adik-adik anak-anak kita yang terkena atau yang mengalami kondisi bibir sumbing. Saya akan panggil ada Bapak Muslihuddin, escape nurse, perawat klinik bedah plastik di Rumah Sakit Paru Jember. Pak Muslihuddin bisa dengar saya? Halo Pak, selamat pagi, apa kabar? Ini dia sudah muncul. Selamat pagi Mbak Indah, Assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Sehat Pak, sehat. Bapak juga sehat ya Pak? Udah pakai batik Indonesia banget Pak, sejalan dengan semangat kita ya. Dan ini juga rekannya Pak Muslihuddin, ada Pak Hendra Setiawan, escape nurse selaku perawat anestesi di Rumah Sakit Paru Jember. Halo Pak Hendra, apa kabar? Iya, apa kabar? Selamat pagi Bu Indah. Salam sehat. Ya Pak, salam sehat Pak. Aduh Pak Hendra ini udah tidur belum Pak ya? Kayaknya terus berkarya ya, terus membantu nih untuk adik-adik kita dan juga di bidang kesehatan. Makasih ya Pak Hendra, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Dan juga tadi kalau teman-teman sempat lihat ada Ibu Puput yang tadi sempat muncul tuh di depan. Nah, beliau adalah salah satu keluarga pasien yang sudah mendapatkan operasi dan juga perawatan atau penanganan bibir sumbing bagi anak-anaknya di Jawa Timur. Itu juga adalah kiprah dari Smarter Indonesia bersama mitranya, khususnya bersama Dr. Ulfa. Ibu Puput masih ada bersama kita ya, dan juga nanti akan ada adik-adiknya, mudah-mudahan bisa ikut ngobrol juga sama kita. Baik, saya mungkin akan sedikit ulas aja, teman-teman media, terima kasih banget sekali lagi udah hadir ya. Teman-teman mungkin sudah beberapa kali nih hadir dalam acaranya Smile Train Indonesia atau juga menerima informasi dari kami dari Smile Train Indonesia. Ini yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini, lagi-lagi rekan-rekan adalah
sebuah bentuk bagaimana Smile Train Indonesia kembali menyuarakan komitmen dan juga kepeduliannya ya terhadap perawatan bibir sumbing dan atau celah langit-langit mulut di Indonesia secara komprehensif. Nah, khusus hari ini, Smile Train Indonesia akan menyoroti kerjasama bersama para mitranya yang ada di wilayah Jawa Timur. Kita juga dapat sama-sama nanti menyimak ya seperti apa lebih jelasnya lagi. Dan jangan khawatir, rekan-rekan media, teman-teman jurnalis juga tentu boleh bertanya bagaimana peran Smile Train Indonesia dan para mitranya, apa saja dampak yang sudah diberikan oleh Smile Train Indonesia selama berkiprah gitu ya, dan membantu puluhan ribu pasien di seluruh Indonesia. Ini masih bulan Agustus, sudah di penghujungnya, tapi momentum Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan ini juga menurut kami menjadi kesempatan yang baik ya, untuk menyuarakan Merdeka Senyum bagi anak-anak Indonesia. Nah, sebagai gambaran juga rekan-rekan, pertengahan Agustus lalu bersama para narasumber yang tadi sudah kita sama-sama lihat, itu telah diadakan seminar online ya, bersama para narasumber tadi dan juga Smile Train Indonesia. Nah, baik, kita akan mulai sesi bincang-bincang, tapi untuk memberikan gambaran lebih erat lagi kepada rekan-rekan jurnalis mengenai bagaimana kiprah Smile Train Indonesia bersama mitranya di Jawa Timur. Berikut ini ada sebuah video yang khusus dipersembahkan atau dipersiapkan oleh mitra Smile Train Indonesia di Jawa Timur, dalam hal ini timnya Dr. Ulfa ya. Kita akan saksikan bersama terlebih dahulu video tersebut ya rekan-rekan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini. Menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Perhatikan sekitar, coba kau amati. Hidup bukan sekedar tentang patah hati. Dan semua yang terjadi, ambil hikmahnya. Om Iwan pun berkata, ambil indahnya. Kau tak sendiri, aku di sini. Memanggilmu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, kami di sini. Raihlah tanganku, bersama kita lewati. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang, teruskan melangkah. Kau tak sendiri. Baik, itu tadi videonya yang sudah dipersembahkan oleh mitra dari Smile Train Indonesia di Jawa Timur. Terima kasih untuk tim Dr. Ulfa yang sudah dengan sepenuh hati selama ini bermitra dengan Smile Train, bersentuhan langsung atau bersinggungan langsung bersama pasien-pasien
keluarga pasien, anak-anak, adik-adik kita yang memiliki kondisi bibir sumbing dan juga celah langit, dan bagaimana masyarakat di Jawa Timur juga turut andil ataupun berperan dalam memberikan penanganan komprehensif kepada anak-anak atau adik-adik kita itu. Rekan-rekan jurnalis sekalian, rekan-rekan jurnalis mungkin sudah familiar, namun mungkin sedikit saya ulas ya bahwa Smile Train itu merupakan sebuah organisasi nirlaba internasional dan di Indonesia sendiri sudah berkiprah dengan memberdayakan tenaga ahli medis dalam negeri. Jadi kalau di Indonesia betul-betul yang di empower itu adalah para ahli lokal gitu ya, para ahli di Indonesia, di negara kita. Ada juga pelatihan, juga pendanaan dan sumber daya untuk memberikan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit mulut secara gratis dan juga perawatan yang komprehensif untuk anak-anak di seluruh dunia untuk Smile Train dan di Indonesia khususnya untuk Smile Train Indonesia. Yang dikedepankan oleh Smile Train rekan-rekan adalah solusi yang berkelanjutan ya dengan model kesehatan yang terukur untuk perawatan bibir sumbing dan juga celah langit mulut. Kenapa? Karena pada akhirnya atau visi besarnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, termasuk kemampuan mereka untuk makan, bernafas, berbicara, dan juga pada akhirnya adalah memiliki tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Kurang lebih seperti itu. Nah, video yang sangat menyentuh tadi hanya sebagian kecil saja rekan-rekan dari apa yang sudah dilakukan oleh Smile Train Indonesia di Indonesia. Dan secara khusus kita akan berbincang mengenai kiprahnya Smile Train bersama mitranya di Jawa Timur. Boleh mungkin saya undang ke sini ya, Mbak Mona, Ruth Mona Lisa, Program Director Smile Train Indonesia, dan juga Dr. Ulfa, MKes, SPBP RE Konsultan, selaku dokter spesialis bedah plastik, Kepala Unit Medical Center, Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Jember, dan yang terpenting Dr. Ulfa ini adalah Ketua Yayasan Dewi Kasih yang bermitra bersama Smile Train Indonesia. Mbak Mona, Dr. Ulfa tadi videonya, aduh, aku menahan air mata sih, Dok. Makasih ya Dok sudah mempersiapkan, dan itu hanya sebagian kecil aja ya Dok ya. Kalau boleh dirunut atau dibikin dokumentasinya mungkin nggak akan cukup berapa hari Dokter Ulfa timnya nih untuk mempersiapkan ya. Tapi aku mau tanya ke Mbak Mona dulu deh, Mbak Mona. Teman-teman media di sini juga mungkin sebagian familiar, tapi sebagian lagi mungkin ada yang baru nih gitu ya, baru-baru bergabung bersama acaranya Smile Train gitu. Boleh nggak Mbak Mona dijelaskan mengenai kiprah Smile Train Indonesia ya, khususnya di Jawa Timur, sudah berapa banyak mungkin anak-anak atau pasien yang disupport dan seperti apa Mbak Mona? Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Indah. Sebelum saya fokus ke daerah Jawa Timur, mungkin tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Indah, Smile Train itu apa? Organisasi memang yang fokus untuk membantu perawatan operasi sumbing gratis, perawatan celah komprehensif. Mungkin banyak teman-teman media juga yang belum paham bahwa Smile Train itu berdiri sudah lama, sejak tahun 99, dan kantor pusat kami ada di New York, dan kami beroperasi di 90 negara. Dan memang sistem kami adalah memberdayakan tenaga medis lokal. Maksudnya adalah kita percaya dengan keahlian dari dokter-dokter tenaga medis kita sendiri di negara kita sendiri. Kita tidak mendatangkan dokter dari luar negeri untuk mengoperasi, karena dengan harapan adalah pasien-pasien ini bisa kita follow up, kita tindak lanjuti dengan tuntas gitu. Dan Smile Train itu ada di 90 lebih negara di seluruh dunia secara global, dan kita sejak tahun 99 sampai sekarang kita sudah lebih dari 1,5 juta operasi. Jadi memang Smile Train sebegitu fokusnya, sangat fokus untuk membantu pasien sumbing dan perawatan selain operasinya, tapi juga perawatan komprehensif. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Ya, jadi sebelum ke Jawa Timur, aku coba ya Mbak Ina dari global, gimana di Indonesia sendiri, gimana sih? Nah, di Indonesia sendiri itu programnya Smile Train sudah ada sejak 2002. Sampai dengan sekarang ini, sampai tahun ini, itu lebih dari 95.000 operasi sumbing gratis yang kita sediakan untuk pasien-pasien mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Dan kemitraan kami hampir di 80 mitra, baik rumah sakit maupun yayasan, mulai dari Aceh sampai dengan Papua operasi kita. Dan salah satunya tentunya adalah mitranya Dr. Ulfa, mitra kami Yayasan Dewi Kasih, yaitu
milik Dr. Ulfa yang memang base hospitalnya, fokus operasinya ada di wilayah di Rumah Sakit Paru Jember. Tapi beliau juga sebagai dosen dari dan kepala dari Universitas Jember Medical Center juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di Jember, memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana sih penanganan sumbing itu yang tadi Mbak Indah sampaikan bahwa kita sudah jelaskan itu di seminar kemarin itu, dan makanya kenapa kita ingin menjangkau lebih lagi pasien-pasien dengan celah bibir dan langit atau dengan sumbing di Jawa Timur. Dan di Jatim memang, pertanyaan Mbak Indah, di Jatim sendiri memang kita bermitra dengan mulainya sedikit dari kalau tidak salah ya dari 2008 dan sampai dengan sekarang itu sudah lebih dari 15.000 operasi sumbing yang disponsori oleh Smaltrain. Jadi mungkin kalau dengerin angka-angka itu hanya sekedar angka, tapi bayangkan rekan-rekan semua bahwa ada operasi sebanyak itu pasien memang yang sudah mendapatkan harapan hidup baru, yang sudah mendapatkan senyuman-senyuman barunya yang kalau tidak dioperasi, nanti mungkin Dr. Ulfa bisa jelaskan lebih detail ya dampaknya apa sih, kenapa sih operasi sumbing itu bisa terjadi gitu. Nanti Dr. Ulfa dan rekan-rekan juga akan lebih detail lagi menjelaskan dampaknya apa kalau memang tidak ditangani, baik itu operasinya aja ataupun tidak ditangani dengan perawatan komprehensif lainnya. Gitu. Itu mungkin dari saya Mbak Indah. Baik Mbak Mona. Aku membayangkan ini belum 10 tahun ya di Indonesia ya, namun sudah lebih dari 95.000 operasi. Secara angka benar banget kan Mbak Mona, itu besar gitu. Saya sebagai orang luar misalkan gitu ya, mendengar angka itu wow banyak banget gitu. Tapi buat teman-teman Smaltrain bukan soal angkanya gitu, tapi bagaimana ada kehidupan baru untuk adik-adik atau anak-anak kita ya yang tercipta. Mbak tahan ya Mbak, jangan nambah. Semangat sekali. Mau menetes lagi air mata. Tapi rekan-rekan jurnalis silakan jika mau bertanya, sudah ada panduannya di kolom chat. Mau bertanya kepada Mbak Mona atau Dr. Ulfa atau narasumber lain, boleh dengan menyebutkan nama dan juga asal medianya. Jadi nanti di bagian akhir talk show kita akan diskusi sama-sama ya. Akan coba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis semua. Dan juga jangan lupa untuk menyimak talk show karena nanti akan ada quiz juga nih buat teman-teman jurnalis ya, supaya sejauh mana nih rekan-rekan jurnalis memiliki perhatian gitu ya terhadap kondisi bibir sumbing di Indonesia, karena ini penting banget berkaitan dengan masa depan anak-anak penerus bangsa tanah air kita, seperti itu kurang lebih. Baik, Mbak Mona, makasih penjelasannya. Jadi di Jawa Timur sendiri sudah lebih dari 15.000 operasi ya, kalau tadi saya catat dari penjelasan Mbak Mona. Kemudian salah satunya adalah Yayasan Dewi Kasih yang dimiliki atau dikepalai oleh Dr. Ulfa. Nah, Dok, aku mau ke Dr. Ulfa nih. Kalau di Jawa Timur sendiri gitu ya, atau di Jember begitu Dok, itu bagaimana Dok kondisi anak-anak atau bayi yang terlahir dengan bibir sumbing itu? Apakah ada datanya gitu Dok, berapa jumlahnya, atau berdasarkan pengalaman dokter, itu bagaimana sih Dok kondisi mereka? Apakah mereka sudah aware bahwa kondisi itu harus segera ditangani atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Indah. Seperti yang disampaikan Mbak Mona, memang Indonesia memang masih tinggi angka kejadiannya, termasuk secara spesifik di Kabupaten Jember itu hasil dari penelitian dan data yang saya kumpulkan sejak tahun 2014 saya mulai bergabung dengan Smaltrain ini, saya mendapatkan angka bahwa sampai detik ini di tahun 2020 angka kejadiannya itu 1:1445. Kita bisa bayangkan, jadi dari sekian banyak kehamilan itu selalu ada yang terlahir dengan sumbing begitu. Jadi ini cukup menjadikan memang buat kita, dan bahkan dari beberapa teman-teman yang melakukan tindakan bibir sumbing menyatakan bahwa hampir sebenarnya angka kejadian di setiap daerah ini tidak terlalu beda jauh begitu. Dan kami di Rumah Sakit Paru setiap minggu minimal kita melakukan operasi terhadap 5 orang penderita begitu. Kita bayangkan sebulan berapa, itu minimal, belum lagi kalau pasiennya memang lagi banyak begitu ya, mungkin informasi lagi cepat begitu, kita bisa lebih sampai 10 bahkan lebih dari itu setiap minggunya begitu.
Setiap minggu 5 operasi, Dok? Iya, setiap minggu minimal kita melakukan tindakan operasi, dan kebetulan Kabupaten Jember ini karena saya adalah satu-satunya dokter bedah plastik di Karesidenan Besuki. Kita tahu Karesidenan Besuki itu ada Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Semuanya itu terfokus pelaksanaannya di Jember begitu. Jadi hampir tiap minggu kita selalu mendapatkan informasi dari teman-teman, ada kiriman begitu ya ke Jember gitu. Selain yang Jember sendiri ini. Nah, ini saya belum mengumpulkan data dari yang luar Jember. Dari dalam Jember aja banyaknya seperti itu gitu. Iya, baik, Dok. Tadi Dokter Ulfa sempat menyinggung, ini kalau informasi lagi cepat didapat, jumlahnya mungkin bisa nambah lagi dan sebagainya. Nah, aku jadi tergelitik untuk nanya ke Mbak Mona nih, Mbak. Biasanya nih ya, berdasarkan pengalaman tim Smile Train Indonesia, anggapan umum masyarakat itu mengenai anak dengan bibir sumbing itu bagaimana sih, Mbak Mona, dan bagaimana Smile Train menghadapinya gitu ya, ketika menemui keluarga atau anak atau bayi yang terlahir dengan bibir sumbing? Apakah memang mereka masih kurang awareness-nya atau seperti apa sih, Mbak? Ya, jadi memang dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari cerita-cerita pasien ya, ketika keluarga atau orang tua memiliki atau tahu anaknya lahir dengan kondisi sumbing, memang keluarga sendiri tuh merasa malu, banyak yang merasa ini sebuah aib atau kutukan, mungkin bukan dengan orang tuanya aja, tapi dengan keluarganya juga. Jadi anggapannya ya bahwa ya ini ya kita anaknya kita umpetin, karena ada di satu pasien kami waktu itu, pasien ke 75.000 juga seperti itu, sebelum ketemu dengan pekerja sosialnya Smile Train, pasiennya juga diumpetin. Jadi kalau mau ke pasar atau mau pergi itu selalu ditutupin, sehingga orang-orang, kenapa sih anakmu ditutupin terus gitu. Tapi setelah melakukan operasi itu ya karena dia takut dengan anggapan orang-orang udah takut gitu loh. Oh pasti nanti diejek, diapain gitu. Dan memang pada kenyataannya anak-anak yang tidak dilakukan operasinya itu mengalami banyak kalau ejekan, nggak hanya keluarganya, ketika dia sudah mulai masuk sekolah juga seperti itu. Jadi kayak agak salah kaprah lah bahwa ini kondisi yang aib, padahal kan kondisi sumbing itu bisa kita perbaiki, dan Smile Train bisa handle itu, bantu dengan mitra-mitranya melakukan operasi sedikit mungkin 45 menit gitu. Jadi yang banyak hal-hal yang memang tidak maksudnya yang membuat keluarga yang memiliki anak sumbing itu takut untuk mencari bantuan operasi gratis. Tapi kayaknya kalau sekarang di Jawa Timur, kalau saya lihat ya Mbak Indah, itu udah mulai lebih terbuka ya Dokter Ulfa ya. Ya. Jadi ketika anaknya bahkan sudah masih di dalam kandungan, itu sudah dikasih tahu, udah ditanyain ke Smile Train, anak saya di USG begini, saya boleh nggak dapat bantuan operasi gratis? Baik, iya, karena Mbak Mona dan juga Dokter Ulfa terutama ya, tolong koreksi apabila saya keliru, karena sebetulnya kondisi bibir sumbing atau celah langit mulut itu kan tanda kutip hanya fisik gitu ya, Dok, betul atau tidak? Dan itu adalah kondisi yang sebetulnya bisa banget diperbaiki gitu. Mungkin Dokter Ulfa bisa memberi penjelasan ilmiah kali ya mengenai kondisi itu sebetulnya seperti apa sih, Dok, bagaimana mengatasinya? Ya, memang kalau kita bicara tentang sumbing bibir dan langit-langit, kelainan ini merupakan kelainan di daerah wajah. Dia bisa berdiri sendiri, punya kelainan berupa bibir sumbing atau langit-langit atau keduanya, atau dia merupakan bagian dari sebuah sindrom, di mana kelainan tidak hanya kelainan bibir sumbing, tapi ada kelainan-kelainan lain, mungkin gangguan pertumbuhan otak, gangguan perkembangan bagian lain di daerah wajah, mungkin sampai juga ke bagian yang lain. Yang itu biasanya kalau anak yang bersama dengan sindrom yang lainnya itu yang memang nanti treatmentnya atau penanganannya lebih complicated lagi dibandingkan sekedar anak yang dengan sumbing bibir dan langit-langit ini. Nah, penyebabnya itu yang perlu kita ketahui ya, penyebab dari sumbing bibir dan langit-langit ini multifaktorial, mulai dari memang faktor genetik yang punya peran penting, kalau dikatakan secara teoritis itu kurang lebih sekitar 30% dia memiliki peranan. Jadi kalau ada orang tua seperti tadi videonya Ayu, jadi kita mungkin seorang dokter nggak heran kalau kenapa si Ayu dan kakaknya itu menderita sumbing, karena memang dia punya turunan genetik, ada orang tuanya.
Tapi faktor yang lain seperti faktor gizi, faktor lingkungan, begitu ya, itu sangat berperan. Nah, yang menariknya ini yang kemudian menggelitik saya dan teman-teman yang bergerak di bidang penanganan sumbing ini, khususnya kenapa sih di Jember ini kok hampir setiap minggu itu jumlahnya kok banyak terus yang datang operasi begitu ya, padahal udah kita operasin. Itu yang kemudian menggelitik saya untuk kemudian menganalisa dan meneliti ternyata bahwa di Jember itu memiliki angka kejadian yang cukup tinggi seperti yang saya sampaikan, mencapai angka 1/1445 itu karena memang didukung oleh lingkungan ya, lingkungan kita yang daerah pertanian, daerah perkebunan, di situ ada banyak faktor yang memang mempengaruhi, terutama mungkin nanti berkaitan dengan proses embrional atau pembentukannya itu. Nah, setelah kita analisa, memang di Jember ini angka pemakaian pestisida itu lumayan tinggi begitu. Nah, itu diduga secara teoritis pestisida ini punya peran penting untuk mengganggu motilitas sperma, jadi kualitas sperma, indung telur. Nah, ketika kualitas sperma yang tidak bagus, indung telur yang tidak bagus, telur yang tidak bagus, kemudian terjadi konsepsi ya, pembentukan janin. Nah, itu merupakan salah satu faktor, jadi begitu. Kemudian kedua, ini yang kami dapatkan di sini, ternyata beberapa wilayah di daerah Jember itu air bersih, air yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga itu mulai terkontaminasi dengan logam-logam berat. Nah, ini yang sedang kami teliti lebih jauh dan kami berharap dalam beberapa bulan ke depan kita setelah pandemi ini bisa melanjutkan penelitian kami, ingin membuktikan bahwa kandungan logam berat yang cukup tinggi seperti adanya timbal ya, itu juga merupakan faktor penyebab. Sehingga kalau kita tahu penyebabnya, paling tidak kita bisa melakukan langkah-langkah prevensi agar supaya angka kejadian ini bisa menurun begitu. Mungkin itu Dokter Ulfa, iya, ini banget ya, menarik banget, dan bagi saya pribadi ini sangat membuka mata sekali gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan jurnalis juga terutama yang ada di Jawa Timur nih Dok, karena pagi hari ini kita kedatangan banyak banget teman-teman jurnalis yang dari Jawa Timur, mungkin juga lebih paham ya dengan kondisi alam di sana gitu ya. Tadi Dokter Ulfa juga menjelaskan karena bukan kebiasaan ya, kondisi masyarakatnya itu adalah bertani, berkebun, sehingga ada kaitannya dengan pemakaian pestisida. Itu ternyata ada kaitannya juga dengan bagaimana mempengaruhi perkembangan janin di dalam kandungan si ibu seperti itu ya. Belum lagi kandungan logam berat di air. Wah, ini luar biasa Dok. Mudah-mudahan Dokter Ulfa dan tim bisa terus nih semangat untuk memberikan pengetahuan seperti ini ya kepada masyarakat, karena seperti dokter bilang, kalau ini sudah diketahui, kita bisa melakukan tindakan pencegahan kayak gitu ya Dok ya. Tapi boleh aku tambahan sedikit ya, aku sebenarnya pengen nyolek Dokter Nindya habis ini, cuman aku terpancing pengen nanya Dokter Ulfa. Kalau teman-teman seperti itu, tapi suka dikasih tahu kepada pasien nggak sih Dok, atau kepada keluarga pasien? Kalau karena kan misalnya sudah terlanjur ya kondisinya seperti ini, kemudian Dokter Ulfa menangani memang untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan ya, untuk memperbaiki seperti itu. Nah, biasanya tuh edukasinya apakah sampai ke situ juga nggak ya Dok kepada keluarga pasien, hasil-hasil temuan dokter? Ya, biasanya pada saat kita melakukan pemeriksaan awal persiapan operasi, kita kan selalu menanyakan pekerjaan orang tua begitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa orang tuanya itu seorang petani, kemudian biasanya saya juga akan menjelaskan kepada orang tuanya begitu, bahwa dan memastikan bahwa apakah orang tuanya juga tadi dalam kegiatan sehari-hari dan melakukan pekerjaannya itu bersentuhan atau berhubungan dengan pestisida. Bila memang iya, biasanya kita sarankan sebaiknya pakai pelindung sarung tangan, spot gitu ya, pelindung baju. Nah, itu yang harapannya kami ke depan nanti dengan teman-teman kami ini tidak hanya kami publikasikan di dalam jurnal atau di dalam artikel sebagai artikel ilmiah, tetapi kami ingin bahwa temuan yang kami dapatkan ini nanti bisa melahirkan sebuah kebijakan begitu, khususnya nanti kepada bidang-bidang yang terkait, karena ternyata memang apapun yang terjadi pada anak-anak bibir sumbing tadi multifaktorial ini juga pencegahannya tadi juga harus multisektoral tadi. Nah, karena ada kaitannya, mungkin nanti saya berharap bahwa ke depannya mungkin
Departemen Pertanian ya, khususnya yang berkaitan ini dengan pekerjaan para petani itu benar-benar meyakinkan bahwa dalam prosedur kegiatan bertani Indonesia itu harus dalam keadaan aman. Jadi petani Indonesia itu harus benar-benar terlindungi dengan pemakaian APD, jadi alat pelindung diri saat bekerja. Kalau kita lihat di desa, kalau kapan-kapan kita main deh ke Jember, kita lihat pertanian di Jember, wah di sini para petani itu menganggap hal biasa gitu ya, nyemprot pestisida itu nggak pakai pelindung, nggak pakai masker. Jadi itu yang mungkin akan jadi titik berat. Jadi outcome-nya harapannya nanti adalah sebuah kebijakan, karena itu yang nanti akan mensupport segala sesuatunya untuk memperlancar preventif, meningkatkan kesehatan masyarakat. Betul. Nah, tadi Dr. Ulfa juga menyebut bahwa kondisi bibir sumbing dan atau celah langit-langit mulut ini kan adalah sebuah kelainan fisik di area wajah ya. Saya jadi karena ada Dr. Nindya di sini nih, boleh mungkin Dr. Nindya kita undang juga ya, Dr. Ulfa, Mbak Mona ya. Itu bagaimana ya Dr. Nindya kaitannya atau pengaruhnya begitu ya kondisi tersebut bibir sumbing dan celah langit-langit mulut ini, Dok, kepada fungsi pendengaran sang anak begitu ya, dan bagaimana bisa keluarga ataupun para ahli mengatasinya, Dok Nindya? Ya, sebenarnya akibat yang disebabkan oleh bibir sumbing itu cukup banyak ya, Dr. Ulfa ya. Tidak hanya gangguan pendengaran, tetapi seperti gangguan bicara, gangguan menelan, ya itu kemudian juga salah satunya juga gangguan pendengaran. Nah, tapi perlu kita ingat memang gangguan pendengaran pada penderita bibir sumbing ini bisa disebabkan oleh gangguan telinga tengahnya atau karena sindromnya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi pada saat bayi itu baru lahir dengan kelainan kongenital berupa bibir sumbing. Itu harusnya dalam 1 bulan atau sudah maksimal 3 bulan itu sudah dilakukan screening pendengaran. Jadi kalau kita screening dulu nih dengan UAE ya pada 1 bulan pertama. Ya, kalau baik nanti kita lanjutkan lagi evaluasinya dalam 3 bulan. Tapi kalau ada kelainan, ya biasanya OAI-nya itu refer, nanti dalam 1 bulan itu kita sudah langsung diagnostik. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan lagi yang lebih canggih lagi ya, sebenarnya ASSR atau ada BERA begitu. Jadi dalam harapannya sebelum 6 bulan itu sudah diterapi supaya tidak jatuh ke keadaan gangguan pendengaran yang permanen. Apalagi mengganggu bicara ya. Oh baik Dokter Nindya. Jadi screening ya sebaiknya lebih cepat lebih baik berarti ya dilakukan ya supaya nanti dampaknya juga tidak berkepanjangan. Oke baik, makasih Dokter Nindya. Nanti mungkin aku akan tanya lagi atau mungkin teman-teman media juga silakan kalau masih penasaran ya mengenai penjelasannya Dokter Nindya gangguan pendengaran yang mungkin terjadi apabila tidak segera ditangani nih kondisi bibir sumbing dan celah langitnya. Multifaktor tadi kata Dokter Ulfa, Dokter Nindya menambahkan ternyata dampaknya juga sangat multiple juga gitu ya. Aku jadi penasaran sama Mbak Mona dan timnya nih Mbak Mona. Selama ini bagaimana nih tantangan-tantangan apa saja nih Mbak Mona yang dihadapi dalam bertemu gitu ya dengan anak-anak adik-adik kita, terutama mungkin juga dengan keluarga pasien ya Mbak Mona. Ya. Kalau bilang tantangan kayaknya kita dari tim Smaltren tiap tahun mengalami itu tantangan-tantangan ya. Jadi tantangan kalau secara nasional sudah pasti itu tantangan geografis, apalagi kalau untuk wilayah area kerja saya itu di daerah Indonesia Timur memang banyak pulau-pulau dan sebagainya, sehingga tantangannya adalah bagaimana membantu akses pasien dari tempat yang jauh ke lokasi tempat diadakannya operasi atau ke rumah sakit mitranya Smaltren, dan keterbatasan akses tentunya dari. Nah, tadi kan Mbak Indah mengenalkan tim Smaltren ini ya hanya 4 orang itu aja, tapi alhamdulillah kita dibantu oleh para rekan-rekan pekerja sosial di Indonesia dan kita yang membantu kita untuk hadir kayaknya di sini nih ada beberapa yang saya lihat, hai teman-teman, yang membantu kita untuk menyebarkan informasi sampai ke pelosok-pelosok gitu, yang dan menampilkan brosur dan sebagainya. Dan secara nasional kita juga dibantu untuk menghadapi tantangan geografis itu, dibantu juga oleh institusi Polri dan TNI yang memiliki ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas yang menginformasikan ke seluruh wilayah. Di Jawa Timur juga termasuk, waktu itu juga kerjasama dengan Dr. Ulfa, Polri dan TNI, kita membantu
memobilisasi pasien juga ke rumah sakit mitranya Smaltren, dan tentunya itu berhubungan juga keterbatasan akses informasi ya ke masyarakat ya, makanya kenapa kita butuh bantuan para pekerja sosial dan organisasi-organisasi, dan tentunya kita juga butuh bantuan rekan-rekan media untuk menyebarluaskan informasi bahwa ada terus loh operasi gratis Smaltren di Jawa Timur ini gitu. Jadi jangan khawatir, pasien-pasien 100% gratis gitu ya. Dan tantangan selanjutnya ya ada juga Mbak Indah, keluarga pasien yang juga nggak percaya ini benar nggak sih 100% gratis gitu. Makanya kenapa untuk menenangkan pasien, dan kita memberitahukan bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita bawa pengalaman dari pasien yang udah pernah dioperasi sebelumnya. Ini benar loh operasinya gratis, silakan datang aja, dan kita juga terima kasih sama mitra-mitra kita yang di Jawa Timur juga menyampaikan bahwa ini program operasi gratis, khususnya Dr. Ufa ya, ini di Jepang juga, bahwa ini operasi gratis Smaltren ini beneran dan 100% gratis gitu. Makanya kemarin acara Zoominar itu kita juga sangat bermanfaat, karena ada juga tantangan misinformasi bahwa operasi sumbing itu nggak perlu dioperasi sejak dini gitu. Jadi nanti mungkin Dr. Ulfa bisa sampaikan ya, karena kalau di Smaltren kita punya rule of 10 bahwa operasi sumbing itu dimulai kalau bibir aja tuh minimal usianya 3 bulan, berat badan 5 kilo, dan ketentuan hemoglobin darah yang didapat dari pemeriksaan di laboratorium itu minimal 10 gitu. Kalau untuk langit-langit, kalau dari Smaltren sendiri itu memang ada ketentuannya, protokolnya bahwa minimal usianya itu adalah 10 bulan, tapi memang banyak operasi yang banyak ahli-ahli bedah yang memang lebih confident di angka 1 tahun, sehingga kita kalau baksos ke tempat-tempat yang tidak ada mitranya, kita sampaikan bahwa kita minimal operasi langit-langit di 1 tahun dan berat badan sesuai dengan usianya gitu. Kemudian tantangan lainnya juga ada Mbak, agak panjang ya, perawatan komprehensif juga menjadi tantangan karena tantangan di resources-nya. Jadi seperti misalnya terapi bicara atau ortodonsi, karena memang kita butuh kerjasama dengan mereka dan memang nggak semua para ahli ini di luar dokter bedah plastik yang memang biasa menangani pasien-pasien sumbing gitu, sehingga kita solusinya adalah mengikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan Smaltren baik secara nasional maupun secara global gitu. Baik, dan banyak lagi sih, nanti mungkin bisa disampaikan nanti bisa ditanya juga ke Ibu Desi yang sudah malang melintang di Smaltren. Siap. Betul Mbak Mona, ini juga rupanya teman-teman media, rekan-rekan jurnalis tuh udah banyak banget pertanyaannya, Mbak Mona dan Dr. Fu juga udah bisa lihat di kolom chatnya udah banyak bermunculan. Tapi sebelum menjawab rekan-rekan jurnalis, aku karena pengen nanya ke Dr. Ulfani berkaitan sama penjelasannya Mbak Mona barusan ya, mengenai penanganan komprehensif nih Dok. Itu seberapa urgent, maksudnya bagaimana urgensi penanganan bibir sumbing yang komprehensif, yang cepat, yang tepat begitu Dok? Ya, jadi kalau bicara dampak dari penanganan bibir sumbing ini yang perlu kita ketahui bahwa anak-anak dengan bibir sumbing dan langit-langit ini tidak hanya sebenarnya kalau kita bicara dampaknya itu pada si penderita, tetapi juga pada keluarganya ya. Ketika keluarga pada saat dia mendapatkan anak dengan sumbing bibir dan langit-langit itu pasti dia akan mengalami berbagai macam gangguan emosi di dalam dirinya. Nah, mungkin ini nanti akan banyak dijelaskan oleh Bu Endang. Nah, itu yang kemudian kenapa anak dengan sumbing bibir dan langit-langit ini segera kita bantu penanganannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mona. Kita penting sekali memberikan penjelasan bahwa sumbing bibir dan langit-langit ini bisa kita tangani sejak dini, karena memang di lapangan kita sering menemukan masih banyak orang yang menganggap bahwa untuk operasi sumbing itu harus menunggu dia besar ya, agak besar. Kalau di tempat kami itu diidentikan dia sudah sekolah SD gitu ya, sudah lebih dari 7 tahun begitu, karena untuk kaman itu karena mereka memang tidak paham bahwa sebenarnya penanganan itu asal memenuhi kriteria rule of 10 tadi itu sudah bisa dilakukan begitu. Begitu juga dengan operasi langit-langit itu bisa dilakukan tahap demi tahap begitu ya, dalam kondisi yang aman begitu. Yang paling
kita perhatikan adalah bagaimana kemudian ketika kita bisa melakukan penanganan di usia yang dini itu adalah tadi bisa memberikan rasa tenang, mengurangi rasa tidak nyaman, terutama rasa malu ya, gangguan sosial ya dari pihak keluarganya. Kalau 3 bulan kan si anak masih belum mengerti begitu, yang paling berpengaruh adalah orang tuanya begitu. Nah, dengan berjalannya waktu harapannya ketika anak itu sudah mulai dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dia sudah dilakukan tindakan operasi, tidak ada perbedaan. Jadi secara fisik dia sama dengan teman-temannya, secara otomatis maka dia perkembangan secara psikis bisa tumbuh dengan normal. Jadi mungkin itu kenapa operasi sumbing bibir dan langit-langit menjadi urgent begitu, karena dampaknya sangat luas sekali gitu. Kita lihat bagaimana si Ayu tadi ya di video gitu, kelihatan sekali dari wajahnya yang murung, yang tidak bahagia begitu, karena dia dalam kondisi yang sudah mengenal lingkungannya, bisa berinteraksi dengan temannya, dia masih ada sesuatu yang berbeda, ada kecacatan yang dia alami. Mungkin ini Bu Endang bisa menjelaskan, membantu saya gitu, Mbak Indah. Boleh Bu Endang, boleh on cam, boleh mungkin di-pin juga ya teman-teman backstage, mohon bantuannya teman-teman panitia. Seperti apa ya Bu Endang dampak namanya psikologis ya bagi anak yang mengalami bibir sumbing secara jangka panjang, tapi yang terpenting sih sebetulnya peran keluarga atau orang-orang sekitar gitu ya Bu Endang, itu harus bagaimana sih kita supaya bisa memberi support yang maksimal? Ya, terima kasih Mbak Indah. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ufa, kemudian oleh rekan-rekan lain, memang yang paling dirasakan adalah dampak psikologis ya terhadap, apalagi ketika anak ini sudah mulai sadar bahwa dirinya berbeda, kondisi fisiknya berbeda, ini adalah adanya rasa percaya diri. Apalagi kalau sampai terjadi perundungan atau bullying, maka besar kemungkinan memang secara psikis ini kan akan berpotensi menimbulkan trauma tersendiri. Dan efeknya ini juga tentu efek rasa menurunnya rasa percaya diri ini tentu tidak main-main ketika itu efeknya sudah terlalu panjang. Misalnya di contoh kasus tadi di video Ayu tadi, pasca operasi pun nanti adik Ayu ini untuk beradaptasi kembali, menumbuhkan rasa percaya dirinya di hadapan teman-temannya, di hadapan lingkungan sekeliling yang sudah tahu dia sebelumnya, sebelum operasi dan postoperatif, ini tentu perjuangan tersendiri bagi si anak. Kemudian bagi orang tua memang yang jelas adalah faktor pendukung potensial, yaitu adalah orang tua, di mana memang ketika orang tua sudah bisa mencari bantuan. Tadi ketika istilahnya support keluarga mencari bantuan ini akan sangat membantu menekan risiko psikologis, karena kalau kita bicara masalah bibir sumbing ini yang secara potensial mempengaruhi penampilan ya, terutama area wajah. Nah, ini tentu secara tidak langsung atau secara langsung erat kaitannya itu dengan body image. Jadi tentunya pasti akan sangat memberikan dampak secara psikis. Nah, ini juga di beberapa penelitian juga akan faktor rasa tidak percaya diri dan faktor psikologis, stres psikologis ini juga lebih signifikan ternyata terjadi pada anak perempuan. Karena mungkin secara emosi, secara umum mereka lebih sensitif. Meskipun pada anak laki-laki pun juga sama, tetapi pada anak perempuan dampak psikologis yang dirasakan jauh lebih besar daripada anak laki-laki. Bukan berarti anak laki-laki nggak stres, sama stres, tapi dampak psikologisnya yang berkepanjangan. Jadi pasca operasi ini nanti penyesuaian diri dan adaptasinya yang perlu disupport, bahwa meyakinkan bahwa itu bukan kesalahan dari anak, bahwa itu adalah kondisi biologis, kondisi anatomis yang bisa dikoreksi dan bukan kesalahan dia. Nah, karena seringkali yang terjadi pada anak yang kaitannya kalau di psikologi itu berkaitan dengan body image, itu adalah menyalahkan diri sendiri. Meskipun secara real tahu bahwa misalnya, oh iya ini memang kondisinya kondisi fisiologis, kondisi fisik, memang bukan kesalahan saya, tapi dampak dari bagaimana istilahnya orang melihat. Karena kan bullying ini tidak selalu dalam bentuk kata-kata.
Kadang-kadang orang melihat itu saja kan sudah bisa merasakan gitu. Tatapannya itu mohon maaf mungkin tidak seperti biasanya dari atas ke bawah melihat atau kemudian menoleh, itu sudah cukup mencederai emosi anak. Ya, saya rasa seperti itu. Iya Bu Endang ya, tanpa kita sadari mungkin cara orang melihat aja gitu itu tuh sudah sangat mempengaruhi emosi, jiwa dan juga kondisi psikologis sang anak tersebut. Makasih Bu Endang atas penjelasannya. Saya lihat juga sudah muncul juga nih pertanyaan terkait hal itu dari teman-teman jurnalis. Mungkin nanti Dr. Ulfa dan Bu Endang juga bisa memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Mbak Mona dan juga yang lain. Namun mengingat juga banyak pertanyaan dari teman-teman media, mungkin kita akan dahulukan pertanyaan dari teman jurnalis. Saya hanya satu aja dulu mungkin ke bapak-bapak perawat timnya Dr. Ulfa ya. Pengen tanya dulu nih satu aja nih pengalaman dalam menangani pasien berdasarkan pengalaman Pak Hendra dan juga Pak Muslehudin ya, itu apa sih faktor-faktor terpenting gitu supaya perawatan atau penanganan komprehensif itu bisa tercapai gitu tujuannya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Dr. Ulfa dan Mbak Mona. Silakan mungkin Pak Muslehudin dulu. Baik. Kalau ditanya faktor terpenting gitu Mbak ya, apa yang paling penting di dalam menangani langit-langit ini, menurut pengalaman saya selama pasien sumbing ini, kita tahu bersama bahwa perawatan pasien sumbing dan celah langit-langit ini merupakan proses yang sangat panjang begitu ya, dan merupakan perawatan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama di dalam menangani anak-anak dengan sumbing bibir dan langit-langit ini. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita menurut saya itu adalah kesabaran dari setiap tenaga kesehatan yang mendampingi anak-anak dengan sumbing bibir dan langit-langit ini. Begitu juga dengan keluarga yang notabene setiap hari bertemu dengan anak-anaknya, justru lebih butuh kesabaran yang ekstra begitu untuk mendampingi anak-anak dengan sumbing bibir dan langit-langit. Itu yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan hubungan yang baik begitu antara keluarga dan dokter, kemudian dengan perawat dan semua tenaga kesehatan yang terlibat. Yang gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk monitoring, kemudian evaluasi, kemudian penyampaian informasi tentang apa yang harus dilakukan setelah operasi, kapan waktunya kontrol lagi, kemudian kapan waktunya speech terapi, kapan waktunya periksa ke dokter gigi anak dan sebagainya. Jadi butuh hubungan yang baik antara keluarga dengan tenaga kesehatan yang terlibat. Dalam hal ini Mbak, yang ingin saya sampaikan bahwasanya masih banyak ternyata anak-anak Indonesia ya, keluarga Indonesia ini yang mungkin notabene-nya secara finansial mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, ditambah lagi dengan dia tidak punya informasi yang cukup tentang penanganan operasi sumbing bibir dan langit-langit secara gratis yang seperti diselenggarakan oleh Smelter Indonesia. Maka seperti yang di video tadi ya, Ayu dan orang tuanya itu juga banyak kita alami. Pasien-pasien kita juga banyak yang datang kepada kita pada usia-usia yang kurang ideal begitu untuk dilakukan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit. Mungkin itu Mbak Indah. Baik Pak Muslehudin, benar banget ya, saya garis bawah itu kesabaran dan juga hubungan yang baik itu mungkin tanpa kita sadari itu justru faktor yang terpenting, bahkan tadi pertama kali di-mention oleh Bapak ya. Makasih ya Pak atas penjelasannya. Kalau dari Pak Hendra gimana Pak? Mungkin ada tantangan tertentu atau challenge tertentu dalam selama ini berkiprah menangani pasien bibir sumbing dan celah langit Pak? Iya, terima kasih Bu Indah. Di sini saya Hendra untuk mau membicarakan tentang tantangan ya selama ini yang kita tangani selama bibir sumbing ini ya. Ada beberapa tantangan Bu Indah yang kita hadapi selama pandemi ini ya. Tantangan tersebut mulai dari screening yang harus selektif ya. Kalau dulu kita screening oke-oke aja ya, tetapi kita harus, kalau sekarang bedanya harus lebih selektif ya. Kemudian
tentang apa ya, kewajiban untuk melakukan antigen. Jadi swab antigen dan PCR itu kita lakukan 1 hari sebelum operasi. Jadi kita lakukan safety first ya, safety first. Jadi untuk pandemi ini kita harus melakukan apa ya, swab dulu baru kita lakukan operasi. Kemudian kita juga harus menentukan kebutuhan APD, Indah. Jadi APD yang kita punya kemudian itu disejajarkan dengan apa ya, jumlah pasien yang akan dioperasi. Jadi macet. Pak Hendra, Halo? ya nampaknya tersendat ya Bu, Pak Dokter ya? Iya. Ya. Silakan Pak. Nggih. Baik. Nggih Binda, jadi saya ulangi nggih, untuk tantangannya ya, kita harus screening ya, screening yang lebih selektif ya. Kemudian kita harus mewajibkan pasien itu untuk swab PCR maupun swab antigen 1 hari sebelum operasi ya. Kemudian kita harus menghitung kebutuhan APD ya, kebutuhan APD dan tim yang harus kita tentukan ya, karena kita harus safety bagi tenaga kesehatan maupun pasien gitu, Binda. Baik, makasih Pak Hendra, betul ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, double gitu tantangannya. Mungkin tadi yang diungkapkan Mbak Mona dan Dr. Ulfa di depan, tantangan di masa yang dulu gitu ya, ketika sebelum pandemi banyak faktor ini, faktor keluarga, faktor lingkungan dan segala macam. Ketika memasuki masa pandemi tambah lagi challenge itu. Namun kelihatan dari wajah-wajah bapak-bapak dan ibu dokter di sini bahwa itu bukan sesuatu yang menjadi tembok gitu ya. Itu justru adalah sebuah pecutan supaya lebih semangat lagi, karena ini bukan buat siapa-siapa, bukan hanya untuk mengejar jumlah angka pasien, tapi justru untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Nah, bicara soal anak-anak, tadi kan sudah ada Ibu Puput ya di depan ya, Dokter Ulfa ya. Apa masih ada di sini nggak ya? Boleh nggak sih aku ini sebentar, colek sebentar Mbak Mona? Ibu Puput, masih ada Ibu. Halo, ini Bu Puput ini di Jember ya Bu? Atau di mana Bu? Di Jember. Halo sayang. Bu Puput ini boleh kenalin dong ke kita adik-adik ini. Yang ini, ya nama saya Puput, usia 30 tahun, asalnya Jember. Halo sayang. Ini kakak ya Bu? Ini kakak namanya siapa kak? Kakak namanya siapa? Abian ya? Abian. Kakak Abian sama Dede. Sama olahraga. Olahraga. Biar sehat. Yang pertama namanya Abian, yang Abian, dedenya Raihana. Raihana. Abian. Abian kelas berapa atau usia berapa, Bu? Abian usia 5,5 tahun. Habis sekolah ya? Abian habis sekolah ya? Terus kalau Raihana umur berapa? Kalau Raihana usianya 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Jadi anak pertama, anak kedua Bu Puput. Wah, luar biasa. Ibu, semangat nih Ibu, super. Boleh nggak, waktu itu bagaimana awalnya bisa ketemu sama timnya Dr. Ulfa dan Smile Trend, Bu Puput? Jadi awalnya dulu waktu hamil, ketemunya waktu USG sih sebenarnya. Jadi USG 8 bulan, anak pertama 8 bulan udah kelihatan. Kemudian waktu melahirkan sama dokter anaknya dikonsulkan ke Dr. Ulfa. Baru setelah ketemu Dr. Ulfa, alhamdulillah dikasih support yang luar biasa. Kemudian dikenalkan juga sama kenalkan sebentar. Iya, ini sudah ini banget ya. Hai Abian, ceria banget. Maksudnya
tadi apa yang diungkapkan sama Dokter Ufa, kemudian Bu Endang segala macam ini sama sekali nggak tercermin dampak-dampak itu. Jadi memang menurut Ibu Puput nih sebagai ibunya ya, yang terdekat tentu sebegitu besar ya Bu ya pengaruh ketika sudah ditangani kondisi anaknya. Sekarang kelihatan banget sih kalau dia ceria banget dan bicaranya juga lancar banget. Alhamdulillah setelah dioperasi ya mungkin ya support sama anak-anak aja ya. Jadi dari kecil memang sudah dibiasakan untuk harus percaya diri meskipun kondisinya seperti ini, cuma kan sudah dioperasi, jadi samalah dengan teman-teman yang lain, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Smile Train sudah memberikan senyum baru kepada anak-anak kami, 2 anak kami. Terima kasih juga timnya Dokter Ulfa yang sudah memperkenalkan menjembatani kami. Terima kasih. Abia. Semangat banget. Iya, luar biasa. Sudah ini ya, sudah bisa ngapain aja Abian sekolahnya? Udah bisa huruf-huruf yang di belakang ya Bian ya, Kakak? Huruf-huruf. Iya. ABC udah bisa. Coba. Bisa. Mungkin Mbak Indah bisa Mbak Indah maaf, mungkin bisa jelaskan ke rekan-rekan juga yang partisipasi ini bahwa Abian dan Rehana kan keduanya mengalami kondisi sumbing ya, yang dua-duanya dioperasi oleh Mitra Smile Train ya, dalam hal ini Dokter Ulfa bersama dengan timnya. Ya, tadi di video itu yang terakhir itu adalah foto Abian. Ya. Dokter Ulfa mau flashback sedikit aja nggak Dok mengenai Abian sama Raihana waktu itu prosesnya atau seperti apa Dok? Boleh sebelum kita masuk ke Q&A Dok. Ya, jadi saya mendapatkan konsulan dari dokter anak kebetulan yang satu tempat praktek di salah satu rumah sakit swasta. Begitu lahir, kemudian saya bertemu dengan ayah sama neneknya waktu itu karena ibunya masih di ruangan begitu ya. Jadi saya ceritakan seperti apa proses-proses penanganan anak dengan sumbi bibir dan langit-langit. Kemudian saya tinggalkan nomor telepon saya karena waktu itu belum bisa bertemu dengan ibunya dan si nenek berjanji nanti setelah keluar dari rumah sakit akan membawa cucunya untuk periksa. Nah, waktu ketemu di situ kita diskusi banyak panjang lebar, saya ceritakan seperti yang disampaikan oleh Pak Muslia, kesabaran dan tetap keep in touch ya dengan kita, tetap berhubungan itu yang menjadi hal penting. Dan Bu Puput ini sangat rajin sekali menanyakan setiap ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di pikirannya, beliaunya saya sampaikan tidak jangan sungkan-sungkan gitu, walaupun mungkin saya sering menjawabnya terlambat begitu ya, beberapa hari baru saya jawab gitu karena ketutup oleh aktivitas saya yang padat, tapi selalu saya berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Puput dan termasuk juga ketika beliaunya hamil yang kedua dan mengetahui juga si adik ini mengalami keluhan sama, beliaunya langsung mengabari saya, dokter anak saya yang kedua juga sama dengan Abian. Saya bilang jangan khawatir Bu, nanti tetap kita bantu, kita tetap support ibu dan begitu sudah selesai melahirkan begitu si adik langsung dibawa dan sama, dan bahkan Bu Puput ini pernah menyumbangkan botol ya Ibu ya. Nah ini jadi waktu itu beliaunya beli beberapa botol gitu ya untuk disumbangkan untuk anak-anak yang lain begitu, agar supaya bisa tadi membantu persiapan status gizinya anak sumbi bibir dan langit-langit dan supaya bermanfaat katanya, bisa bermanfaat. Luar biasa. Itu salah satu yang berkesan buat saya juga begitu. Cerita yang sangat menginspirasi Dokter Ulfa, kisahnya bagaimana Bu Puput juga justru ingin meneruskan gitu ya. Kebaikan itu tuh terus berkesinambungan dari Smile Train ke Dokter Ulfa ke adik-adik, dan Bu Puput juga meneruskannya ke sekitar. Luar biasa. Dokter Ulfa, Mbak Mona, karena sudah banyak banget pertanyaan, aku akan mulai masuk ya. Bu Puput boleh di sini dulu, jangan kemana-mana juga, tapi silakan untuk beraktivitas saja sama adik Abian dan Raihana, juga para narasumber yang lain. Teman-teman jurnalis, terima kasih ya sudah stay tune. Kami tahu teman-teman pasti sudah diburu deadline atau liputan lain, tapi makasih udah stay tune di sini bersama kami.
Saya akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Mohon kesediaan menjawab untuk Dr. Ulfa, Mbak Mona, dan juga para narasumber lain. Ini nampaknya pertanyaan pertama ditujukan untuk Mbak Mona, Mbak, dari Smile Train Indonesia. Dari Mbak Leli, dari Times Indonesia. Halo Mbak Leli, terima kasih sudah join. Bu Mona, boleh dijelaskan untuk wilayah Jatim, daerah mana saja yang paling banyak pasien bibir sumbing yang sudah dibantu ya, dioperasi oleh Smile Train Indonesia. Mungkin sekalian Mbak Mona juga jelaskan ya untuk teman-teman di Jatim, bagaimana nih untuk menjangkau Smile Train Indonesia, mungkin rumah sakitnya di mana saja dan sebagainya. Sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Leli. Ya. Baik, terima kasih Mbak Leli atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Indah. Dan memang ini sempat kita diskusikan bersama Dr. Ulfa juga waktu itu. Kira-kira dari di Jawa Timur dan juga dengan mitra yang lainnya, itu paling banyak di mana sih? Ternyata dari beberapa dokter dan tim mitranya Smile Train yang memang menginformasikan ke kami, memang data kami adalah paling banyak di daerah Tapal Kuda ya Dr. Ulfa. Mungkin Dr. Ulfa bisa bantu saya jelaskan itu daerah-daerahnya wilayah mana aja Dr. Jadi daerah Tapal Kuda itu ada daerah Situbondo, ada Lumajang, ada Banyuwangi, begitu ya, Jember, dan tidak hanya Tapal Kuda, yang ke wilayah timur, khususnya wilayah timur itu juga ada Probolinggo. Kemudian lebih sedikit ke barat itu daerah Surabaya, kemudian daerah Malang. Jadi kalau di tempat kami menangani 5 kabupaten, lumayan juga begitu. Ya, gitu jawabannya ya. Jadi memang betul bahwa pasien-pasien yang banyak itu dari wilayah-wilayah situ. Kalau untuk mitra-mitra Smile Train memang banyaknya di daerah Surabaya, di kota ya, di Surabaya, Malang, di Kediri, di Jember, dan di Sidoarjo juga ada, dan ada juga di Madura gitu. Dan memang kalau kita ngomongin di wilayah Pulau Madura juga memang banyak mitra pasien-pasien yang memang waiting list kita di sana, dan memang mereka biasanya operasinya juga kalau tidak di Rumah Sakit Mitra Smile Train di Madura, mereka datang ke wilayah Surabaya atau bahkan ke Jember. Baik, melanjutkan hal tersebut, Mbak Mona, ada lagi pertanyaan dari Mas Trisna, kabarjagat.id, ini juga dari Jawa Timur. Hai Mas Trisna, thank you ya sudah hadir. Kalau untuk Smile Train sendiri, apakah ada target khusus nih jumlah operasi bibir sumbing, khususnya di Jatim ya, karena tadi Bu Mona sudah menjelaskan 15.000 lebih sudah dilakukan sejak 2002 di Jawa Timur, apakah ada target tertentu? Khusus di Jatim sebenarnya gini, kita nggak ngomong itu gimana ya targetnya, tapi memang kita selalu menerima pasien-pasien yang membutuhkan operasi gratis setiap saat gitu. Dan memang trennya memang masih semakin bertambah, karena yaitu masih banyak orang-orang yang juga misinformasi bahwa operasi ini harus dilakukan sejak dini. Walaupun trennya memang ke belakang ini, beberapa tahun ke belakang ini, pasien sudah lebih confident, keluarga pasien sudah lebih confident untuk menanyakan operasi gratis. Tapi kenyataannya juga masih banyak yang belum dioperasi pada saat usia-usia yang sudah sekolah, usia udah dewasa, dan itu juga kita masih bantu tangani. Gitu. Jadi, kalau dibilang target, kita nggak spesifik ngomongin target, tapi memang setiap tahunnya berdasarkan pengalaman mitra-mitra juga, misalnya kayak Dr. Ulfa, setiap tahun ada 100 operasi ya, dan tahun depan juga Dr. Ulfa kita sampaikan kira-kira gimana nih Dok? Iya nggak apa-apa, kita kayaknya dari pengalaman kemarin kita lebih dari 100 operasi lagi nih sepertinya gitu. Jadi ya memang kalau secara nasional mungkin bisa dipanggil Mbak Desi juga nanti Mbak Indah, bahwa kita setiap tahunnya itu sebelum pandemi itu operasi 8.000 dan bahkan tertinggi waktu itu 9.000 operasi dalam satu tahun. Itu mulai dari Aceh sampai Papua seperti itu. Baik, Bu Desi Larasati apa masih ada di sini? Mungkin boleh ya menambahkan biar lebih memuaskan jawaban lagi nih untuk Mas Trisna. Mbak Desi Larasati, Country Manager Smile Train Indonesia, mengenai pertanyaannya sebetulnya mengenai target Mbak Desi, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi ya. Tadi Mbak Mona sudah menjelaskan fokus kami sebetulnya bukan di angka gitu ya, tapi lebih ke bagaimana membantu masa depan masyarakat Indonesia. Namun mungkin tetap rekan jurnalis juga ingin mengetahui ya seberapa besar dampak yang sudah dilakukan oleh Smile Train. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih Mbak Indah. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Muna betul adanya. Dan seperti halnya semua program dari semua NGO pastinya, apalagi kami yang termasuk NGO yang terbesar untuk penanganan celah bibir ya.
kita ada di 85 negara. Nah, kalau bicara target, tentunya kita juga ingin sebanyak-banyaknya, artinya sebanyak pasien yang bisa kita bantu gitu. Nah, sekarang kalau fokus kita ya tentu saja berdasarkan populasi juga, Mbak, gitu. Seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Ulfa dan kemudian juga dari hasil dari statistik dari Smaltren sendiri bahwa 700 kelahiran itu satu sumbing. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak populasi yang ada di Jawa Timur dan berapa banyak kelahiran yang terjadi di setiap tahunnya. Nah, itu adalah PR kita bersama, begitu. Nah, sekarang yang kita mau fokuskan adalah bagaimana para penderita ini, baik yang mungkin ketika keluarganya atau orang tuanya mengetahui bahkan masih di dalam kandungan, persiapan-persiapan apa saja yang mereka lakukan, seperti itu. Dan kalau dilihat seperti tren yang ada di Smaltren Indonesia sendiri dari tahun 2002, kita tuh mungkin hanya bisa bantu dari mulai 100 operasi per tahun, hingga terus bertambah hingga di 5 tahun terakhir ini kita sudah bisa bantu hingga 9.000 operasi. Nah, itu yang mengetahui bagaimana mereka bisa mendapatkan operasi dalam program Smaltren. Bagaimana yang backlog, yang mereka tidak tahu, seperti yang tadi informasi yang baik, kemana mereka bisa mendapatkan bantuan. Belum lagi keterbatasan informasi, kalau tidak keterlibatan dari semua pihak seperti Dr. Ulfa dan tim, kemudian terutama tim-tim media, disinilah kita sangat-sangat membutuhkan pemahaman mereka, memahami dulu kemana nih kami mencari. Dan tadi seperti dari Ibu Endang juga secara psikologisnya mensupport, bisa juga informasi kepada ibu ketika mengetahui bahwa dia mengandung dengan bayi dengan kondisi bibir sumbing, utama secara psikologisnya kan kita juga harus memotivasi dulu gitu ke keluarganya bahwa nggak usah takut, ke ibunya bahwa bibir sumbing itu adalah sebenarnya bukan cacat permanen tapi kondisi lahir dengan bibir sumbing yang bisa diperbaiki dengan cara dioperasi sehingga anaknya bisa normal seperti anak-anak yang lain. Jadi motivasi semua pihak ini sangat dibutuhkan sekali seperti itu. Apalagi dengan adanya program Smaltren komprehensif ini ya Mbak Indah, tadi juga Mbak Mona sudah sampaikan bahwa Smaltren tidak hanya membantu dalam operasi gitu, karena kita makin dibutuhkan ke sini. Ini anak saya sudah dioperasi langit-langit, tapi bagaimana kok bicaranya masih belum jelas. Terus kemudian bagaimana saya mau konsul ketika anak saya lahir dengan bibir sumbing? Ya tadi seperti Dr. Ulfa, untung ketemunya Dr. Ulfa gitu kan. Jadi sehingga dikasih pemahaman yang lebih detail lagi. Nah, di Jawa Timur kita tuh punya banyak mitra yang mumpuni ya. Nah, kebetulan dalam kesempatan ini kita terwakilkan oleh Dr. Ulfa dan tim dari Rumah Sakit Paru dan tim dari Universitas Jember. Nah, di Jawa Timur lainnya, di kota Surabaya, kita juga punya mitra-mitra di mana juga yang melakukan secara reguler ya, operasi reguler. Nah, itu tentunya bisa datang gitu ke mitra-mitra tersebut, nanti bisa kontak Mbak Mona juga bagaimana sih kita bisa mendapatkan informasi yang baik dari mulai alur penanganan anak-anak saya gitu. Ya. Nah, seperti Ibu Puput itu kan luar biasa tuh, dia tahu tahapan-tahapannya karena ketemu sama Dokter Ulfa setelah dioperasi, apalagi nih dok, bisa oh ternyata Smaltren bantu juga gitu. Nah, jadi yaitu tadi sabar, kolaborasi antara orang tua dan tim medis, kemudian orang tua juga jangan pernah lelah ya untuk mencari informasi, ditambah dengan pemberitahuan dari teman-teman media sekarang nih, ini efeknya impactnya besar banget nih di Jawa Timur nih, apalagi populasi kita kan termasuk lima besar ya di Indonesia dengan populasi di Jawa Timur gitu. Jadi ya bayangkan berapa bayi lahir dalam kondisi bibir sumbing gitu setiap tahunnya. Seperti itu Mbak Indah, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi atas tambahan penjelasannya. Jadi benar banget teman-teman media di Jawa Timur terutama ya, dan juga tentunya teman-teman yang di Jakarta yang mewakili media nasional, peran teman-teman di sini betul-betul sangat-sangat membantu sekali apa yang dilakukan oleh Smaltren. Bukan hanya di Jawa Timur ya, secara nasional tadi Bu Desi sudah menjelaskan seperti apa tantangannya juga tadi Mbak Mona udah jelasin. Aduh, faktor geografis, belum lagi kondisi pandemi, tapi dengan apa yang disuarakan lewat medianya teman-teman ini tentu akan membantu. Mudah-mudahan gitu ya, ketika membaca beritanya Mas Trisna misalnya di Kabar Jagat, oh rupanya ada Smaltren di sini, rupanya di dekat rumah saya di Jember bisa nih menghubungi Dokter Ulfa.
impact seperti itu rekan-rekan yang betul-betul diharapkan oleh Smarttrend dan juga para mitranya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, thank you Mbak Desi dan juga Mbak Mona. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini, suara.com. Ini sebetulnya tadi sempat disinggung ya oleh Mbak Mona dan juga Dr. Ulfa nih mengenai bagaimana tips supaya ketika hamil anaknya atau bayi dalam kandungannya terhindar dari kondisi bibir sumbing, kemudian juga usia minimal menjalani bibir sumbing dan maksimalnya, apakah ada usia terbaiknya, dan mungkin juga Dr. Ulfa bisa menjelaskan apakah ketika penderita bibir sumbing sudah dioperasi, sekaligus hal itu juga menurunkan risiko bibir sumbing pada anaknya mereka nanti. Demikian pertanyaan dari Mbak Dini suara.com. Silakan Dr. Ulfa dan Mbak Mona, mungkin boleh Dr. Ulfa dulu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin terkait pertanyaan yang berkaitan dengan apakah operasi itu bisa menurunkan resiko. Jadi operasi ini tidak akan menurunkan resiko ketika seseorang itu menderita sumbing, apakah nanti kalau melahirkan dia bisa sumbing juga. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa faktor penyebab kejadian sumbing itu 30% adalah faktor genetik, 70%-nya adalah faktor non genetik. Faktor gizi, faktor lingkungan, dan faktor-faktor yang lainnya, faktor multifaktorial lainnya begitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa walaupun dia bersifat genetik, di sini adalah sifatnya adalah resesif yang dominan. Artinya bahwa ketika kita bisa mengendalikan yang 70% faktor yang non genetik, ada kemungkinan besar bahwa orang yang menderita sumbing itu bisa melahirkan anak dengan yang kondisi normal. Jadi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan 70% faktor yang non genetik itu dengan baik, terutama faktor gizi. Nah, ini yang mungkin juga jadi tantangan buat kita karena di Indonesia semakin lama kejadian stunting itu kan semakin banyak ya. Itu diakibatkan karena memang faktor gizi pada masa kehamilan itu yang kurang, sehingga itu yang harus dipenuhi. Jadi itu yang perlu kita jelaskan kepada orang tua yang mungkin tadi punya faktor keturunan dia sumbing, tetapi jangan berputus asa, jangan berkecil hati, karena kita masih punya kesempatan untuk mengendalikan. Kalau yang 70% itu bagus, insya Allah yang 30% itu bisa ditekan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan usianya, tadi Mbak Mona juga sudah menjelaskan, saya juga sudah menginformasikan. Jadi usia minimal adalah 3 bulan dengan syarat bahwa si anak memenuhi berat badan sesuai dengan umurnya tadi. Ya, kalau asumsinya ada rule of 10 itu bahwa ketika anak usia 3 bulan berat badannya kurang lebih sekitar 5 kilo atau 10 pounds. Kemudian dengan kadar hemoglobin darah yaitu kurang lebih sekitar 10 gram %. Sedangkan kalau batasan maksimal tidak ada. Jadi selama ini pengalaman kami, ini baru minggu kemarin saya melakukan operasi langit-langit ini usianya kelahiran tahun 74 ya, mungkin sekitar 40 lebih ya. Nah, jadi tidak ada batasannya asal kondisinya sehat, tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan operasi, jadi boleh kita lakukan tindakan operasi. Baik, terima kasih Dr. Ulfa. Mungkin sudah cukup menjawab ya Mbak Mona ya dari pertanyaan Mbak Dini tadi, karena mungkin saya Mbak Indah, mungkin saya menambahkan bahwa untuk Smarttrend sendiri memang juga tidak ada batasan untuk mendukung operasi gratisnya gitu. Jadi selama memang kondisi medisnya memenuhi syarat, dan dari Smarttrend tidak ada batasan. Baik, nah mudah-mudahan itu juga menguatkan ya untuk Mbak Dini tadi jawabannya. Dan tadi penjelasan Dr. Ulfa juga sebetulnya sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Arief Ardlianto dari Realita. Faktor penyebab bibir sumbing tadi 30% genetik ya dok ya, dan 70% lainnya adalah faktor lain, termasuk itu terutama banget adalah masalah gizi gitu ya. Tadi sempat juga di-mention oleh Dr. Ulfa pada penjelasannya di awal, kalau faktor lingkungan khususnya di Jember tadi pestisida begitu ya, faktor lingkungan yang disebabkan oleh kondisi masyarakatnya atau mata pencarian masyarakat sekitar. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Ahmad Harian Birawan. Nih Mas Ahmad bertanya kepada Mbak Mona, seberapa jauh mungkin Mbak Desi juga bisa menambahkan nanti ya, sosialisasi yang sudah dilakukan Smarttrend ke masyarakat setempat untuk menanggulangi risiko bibir sumbing ini kepada anak-anak. Ya, kalau mungkin saya spesifik khusus bicara tentang di Jawa Timur ya, kalau sosialisasi yang kita lakukan adalah bersama dengan mitra-mitra Smarttrend sudah beberapa kali ya, secara apa ya, secara sederhana dengan menyebarkan brosur melalui relawan-relawannya mitra Smarttrend, kemudian menghubungi kelurahan dan sebagainya, mengunjungi kelurahan, menanyakan apakah ada pasien yang
ada anak yang lahir dengan sumbing yang bisa kami bantu dan sebagainya. Kemudian juga kolaborasi dengan di lokal juga kolaborasi dengan TNI Polri seperti yang tadi saya sebutkan, itu sangat membantu dengan bantuan dari bapak-bapak Babinka Tipmas dari polisi dan bapak-bapak Babinsa dari TNI. Mereka dengan luar biasa datang karena dua institusi ini merupakan institusi yang memang dari pengalaman kami di Smaltren, pasien-pasien itu percaya benar bahwa kalau yang dibawa sama institusi TNI Polri itu pasti benar dia operasinya gratis. Jadi memang banyak hal yang sudah kita lakukan untuk berkolaborasi khususnya di Jawa Timur ini. Dan mungkin Mbak Desi bisa menambahkan yang lebih secara nasional. Ya, ya, terima kasih. Saya mau menambahkan selain tadi yang sudah disebutkan secara nasional, tentunya kita juga melibatkan institusi negara dalam hal ini melalui TNI Polri yang cakupan wilayahnya juga sangat besar, dan keterlibatan mitra-mitranya kami untuk membantu kita mensosialisasikan bagaimana mereka cara mendaftar di center-center tersebut. Dan yang paling penting adalah melibatkan keluarga pasien, gitu. Karena mereka inilah adalah saksi hidup atau witness, gitu ya. Karena ciri khas atau salah satu dari kondisi pasien dengan kondisi bibir sumbing itu kan mereka agak menutup diri, gitu ya, menutup diri. Mereka tidak mau membuka apa masalah yang mereka hadapi, gitu ya. Makanya seperti tadi yang tadi Mbak Mona sebutkan, 2 tahun baru kita tahu kalau ternyata anak ini bibir sumbing. Bayangkan tetangga sebelah rumah aja nggak tahu kalau tetangganya punya anak bibir sumbing, gitu. Nah, salah satu power of the keterlibatan dari pasien ini adalah mereka witness, mereka akan menyampaikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka bisa share, gitu loh. Saya nih mendapatkan bantuan program dari Smaltren dan inilah hasilnya, gitu. Apa saja yang bisa disupport, apa saja yang saya tidak tahu, nah itu akan diberitahu. Jadi itu salah satu power. Nah ini kita mengencourage juga keluarga pasien, gitu ya, bahwa mereka bisa sharing kebahagiaannya seperti tadi Bu Puput salah satunya, gitu. Dia bisa men-share bahwa nggak usah takut, dan yang pasti bibir sumbing sama sekali tidak ada kaitannya dengan mitos. Jadi siapa saja bisa, ibu ya yang mengandung, siapa saja mau dari masyarakat tidak mampu ataupun mampu, mereka bisa mengalami anak dengan kondisi bibir sumbing. Bedanya yaitu tadi, kalau secara finansial mereka mampu, mereka mungkin bisa langsung mencari tahu bagaimana saya bisa mendapatkan operasi anak saya. Tapi dengan biaya yang cukup tinggi, itu tentunya sulit untuk masyarakat yang tidak mampu dan keterbatasan tenaga medis, gitu. Baik, Mbak Desi, terima kasih banyak. Ini mungkin sambil menutup nih ya, sekali lagi mungkin Mbak Mona boleh atau Mbak Desi juga menyebutkan lagi bagaimana teman-teman media ataupun juga masyarakat umum ya nantinya bisa menjangkau Smaltren, mungkin via sosial media kah, atau ada kontak center, atau mungkin kalau bahkan lebih baik lagi jika Mbak Mona punya list mitra tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya di depan ya. Tapi silakan Mbak, boleh diulangi lagi juga, kebetulan Mas Rafa atau Mbak Rafa dari Bicara Surabaya itu juga menanyakan hal yang sama, mungkin minta diulang ya. Silakan Mbak Mona. Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, jadi memang khusus di Jawa Timur memang seperti yang tadi saya sebutkan, kita ada bermitra di wilayah, kalau wilayahnya saya sebutkan tadi kan Surabaya, Sidoarjo, Malang, Kediri, Jember, dan Madura, di Pulau Madura juga ada. Tapi kalau di Surabaya sendiri mungkin rekan-rekan familiar ya, karena kebanyakan domisili di Surabaya. Itu kita dengan rumah sakit, ada salah satunya Al Irsyad, rumah sakit PHC, mungkin rekan-rekan PHC Surabaya juga tahu. Terus di Surabaya CLP Center yang operasinya dilakukan di Rumah Sakit Premier, itu mitranya Smaltren yang operasinya juga didukung, disponsori oleh Smaltren. Kemudian ada di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, rumah sakit lumayan ya, di samping Rumah Sakit Universitas Airlangga juga mitranya kami. Kemudian ada juga yayasan-yayasan memang yang bekerja sama dengan kami. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan yayasan, tapi yayasan ini memiliki base hospital, yang mana tempat operasi reguler Smaltren juga dilakukan. Seperti misalnya di Madura ada Yayasan La Elsiada Permata Bakti, operasi di RSUD Ambami, Syarifah Ambami Ratu Ebo.
mungkin teman-teman pernah familiar dengan dengar itu. Kemudian kalau selain itu di Surabaya juga ada Rumah Sakit Manyar Medical Center yang dulunya Rumah Sakit Bedah Surabaya. Nah, itu disponsori oleh Smaltren. Kemudian ada lagi di Rumah Sakit Citra Medica itu di wilayah Sidoarjo. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar juga ada Yayasan Anugerah Sentosa. Saat ini sekarang operasinya itu memang fokus di Rumah Sakit Eka Husada, kalau nggak salah memang wilayah Gresik itu. Gitu. Terus kemudian ada lagi di wilayah Malang. Di Malang itu kita ada di Rumah Sakit RSI Aisyah Malang, yang di kemitraan kita dengan Fakultas Medical Faculty Muhammadiyah University, Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada di ada beberapa yang memang ada yayasan memang yang fokusnya dia baksos ke wilayah-wilayah NTT seperti Yayasan Sekar Lintas Nusantara. Mungkin nanti teman-teman juga akan dengar gitu, itu disponsori kami. Kemudian di Kediri ada di Rumah Sakit Aura Shifa. Tuh. Dan di Jember tentunya yang tersayang Dr. Ulfa dengan Yayasan Dewi Kasih, dan fokus operasinya ada di Rumah Sakit Paru Jember. Gitu. Jadi di situ, dan kemudian ada lagi di Malang, Kediri, Jember. Ya, itu aja sih. Jadi totalnya sebenarnya ada 15 mitranya Smaltren. Cuman jadi kalau rekan-rekan media menemukan pasien dengan celah bibir dan langit, boleh aja langsung merujuk ke rumah sakit itu dan sampaikan memang ingin ikut program operasi sumbing gratis Smaltren, atau kalau bingung bisa kontak hotline numbers-nya. Smaltren juga ada, Mbak Indah. Gitu. Ya, Selain boleh sosial di-mention, media, Mbak Mona? ya, mungkin nanti bisa dibantu sama Mbak Ingrid untuk di chat hotline number Smaltren itu di 0811 125 3-nya 3 kali 55 gitu. Mungkin boleh minta bantuan Ibu Ingrid, Mbak Ingrid untuk chat di kolom chat ya. Ya, boleh Mbak Ingrid dibantu menuliskan itunya ya, nomornya. Dan yang pasti juga akan dibales, itu semua pasti akan dibales ya. Cuman maksudnya di sosial media Smaltren itu adalah di Facebooknya Smaltren Indonesia dan di Instagram @smaltrenindonesia. Itu termasuk Ibu Desi juga bales. Jadi luar biasa, memang tim-tim Smaltren ini semua kita kerjakan demi pasien-pasien mendapatkan senyum baru. Amin, amin, luar biasa. Itu dia jawabannya rekan-rekan, mudah-mudahan sudah menjadi lebih tercerahkan ya, dan sempat tercatat tadi di kolom chat juga sudah ada hotline dari Smaltren Indonesia yang sudah disebutkan di situ, silakan dicatat, dan juga mengulang informasi dari Mbak Mona. Silakan juga jangan ragu untuk menghubungi Smaltren Indonesia via sosial medianya ya, baik Facebook maupun Instagram. Jika rekan-rekan memang ada informasi misalnya mengenai pasien atau anak dengan bibir sumbing yang masih bingung belum menerima bantuan atau seperti apa, nanti koordinasinya bisa dilakukan juga di situ. Aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih sebelumnya untuk Mbak Mona, Mbak Desi, Dr. Ulfa, dan para narasumber yang lain. Kita belum selesai, silakan istirahat dulu aja para narasumber. Aku mau ajak rekan-rekan media untuk main kuis dulu, boleh ya? Sambil istirahat, tapi jangan dulu kemana-mana loh, Dr. Ulfa nih, apalagi nih. Dr. Ulfa sibuk, tapi nanti kita foto bareng di bagian akhir ya, Dok. Silakan minum dulu, Dok, Mbak Mona dan juga Mbak Desi. Mbak Desi, ya. Maaf saya potong, ini kayaknya ada pertanyaan yang cukup penting juga nih ke Dr. Ulfa ya. Masih terkait, saya baca di sini ada dari Bu Lilis Setiadi menanyakan ke Dr. Ulfa, mungkin satu ya Dok sebelum kita lanjut ke ini, menanyakan masalah tahapan operasi celah gusi, karena kita juga mungkin sudah cukup banyak ya pasien-pasien yang sudah dioperasi palato dan menanyakan mengenai masalah tahapan celah gusi. Mohon tips untuk pos palato agar tidak terjadi jebol gitu. Dia tahapan operasi celah gusi sama mohon tips untuk operasi palato agar tidak jebol. Bisa dibantu Dr. Ulfa untuk jawab ini aja sebelum kita mulai. Ya, tapi sebenarnya sudah saya direct message ke yang bersangkutan. Siap. Saya kasih penjelasan. Jadi memang untuk operasi gusi itu juga merupakan bagian dari tahapan penanganan anak dengan sumbing bibir dan langit. Hanya saja untuk operasi celah gusi ini
biasanya kita lakukan setelah tahap dari operasi langit-langitnya itu selesai, dan juga biasanya kita menunggu anak-anak itu sampai dengan gigi susunya itu tanggal ya. Biasanya usia 8-9 itu kan waktu mulai gigi permanen itu mulai turun. Nah, di saat itulah kemudian kita melakukan operasi celah gusi ini. Tetapi sebelumnya biasanya kita minta anak-anak itu begitu dia sudah mulai tumbuh, gigi-gigi susunya sudah keluar semua, kita kerjasama dengan dokter ortodonsi begitu ya, agar supaya nanti ketika kita melakukan operasi celah dari gusi ini, kita tidak terlalu kesulitan dan kita bisa memberikan hasil yang seanatomis mungkin. Oleh karena itu pentingnya kita konsultasi dengan dokter ortodonsi yang nanti mereka akan membantu kita mendekatkan celahnya tadi ya. Kalau bahasa awamnya biasanya saya menjelaskan nanti akan dipasang kawat Bu, gusinya yang di belakang itu akan ditarik maju ke depan supaya nanti biasanya pertanyaannya begini, Dok, hidung anak saya itu kok kempet terus padahal sudah dijahit begitu ya. Saya jelaskan, itu kempet karena memang rahangnya tadi tidak rata, gusinya tidak rata, karena gusi itu yang jadi pondasi tempat nongkrongnya hidung itu gitu ya. Dan selama gusi itu belum kita lakukan operasi, maka hidung itu tidak akan pernah berdiri tegak. Nah, kapan itu operasi gusi? Nah, itu kemudian biasanya saya menjelaskan begitu. Jadi biasanya pasien-pasien nggak akan nanya operasi gusinya itu, biasanya nanya hidungnya ini kok kempet. Nah, baru biasanya saya menjelaskan begitu, pancingan seperti itu. Kemudian tips supaya operasi palato itu tidak jebol. Nah, ini saya beberapa tahun terakhir ini saya mulai menggunakan strategi baru. Dulu awalnya saya setiap pasca operasi langit-langit saya tidak pernah pasang NGT, tidak pernah pasang selang begitu. Kemudian saya berpikir karena hampir sebagian besar itu agak sulit ya edukasi untuk membersihkan langit-langit dari sisa susu gitu ya yang masuk itu, dan itu sangat menyulitkan dan itu yang sering menjadi faktor terjadinya dehisien atau lepasnya jahitan. Nah, kemudian saya berpikir mungkin akan lebih baik kalau dalam 1 minggu pertama si anak ini kita pasangi selang, dan saya mencoba strategi itu dan alhamdulillah dari sekian yang dioperasi mungkin 1-2 aja yang jebol, itu pun karena biasanya dia muntah sehingga ada sisa muntahan. Tapi kalau dia tidak ada muntah itu sangat bagus sekali dan hampir bisa dipastikan hasilnya bisa outcome-nya itu baik selama ini. Dan itu benar-benar sangat membantu karena pada hari kedua ketiga itu biasanya anak itu rewel, tidak mau makan, dan itu yang sering juga menimbulkan sering orang tua itu mengeluhkan menghubungi saya ataupun Pak Musleh karena anaknya kurang minum begitu ya, kemudian dia sering muntah. Kenapa? Karena ada sisa-sisa darah itu. Sedangkan kalau ada sisa darah dikasih minum kan rasanya tidak nyaman, amis. Nah, dengan adanya selang itu dia kenyang, akhirnya dia nggak nangis gitu. Akhirnya dia nggak nangis. Kemudian untuk membersihkan itu biasanya kita bantu dengan air putih begitu ya. Itu sangat membantu sekali untuk mencegah jebolnya langit-langit, itu sangat membantu sekali. Terima kasih banyak Dokter Ulfa, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Lis, meskipun tadi sudah di message secara khusus sama Dokter Ulfa, tapi juga baik untuk teman-teman yang lain ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi tambahan nih, pencerahan dari Dokter Ulfa, penting sekali barusan. Baik, kalau begitu Mbak Desi, Mbak Mana, Dokter Ulfa, dan narasumber yang lain, silakan istirahat sebentar ya, nanti kita ketemu lagi sebentar, paling ini 5 menit kita akan kuis dulu untuk teman-teman jurnalis. Aku udah melihat ada beberapa yang mulai on cam, boleh banget kalau teman-teman mau buka kamera silakan. Jadi di kolom chat teman-teman boleh melihat di situ ada panduannya untuk mengikuti sesi kuis ini. Silakan teman-teman untuk ketik www.kahoot.it atau .it dan menginput atau memasukkan game pinnya di situ ya di kolom chat Zoom meeting kali ini. Nanti teman-teman di situ akan diminta memasukkan nama nih. Namanya silakan biar nggak bingung. Kita sepakati aja nama sama asal media ya, biar nanti ketahuan nih dari media mana atau seperti itu. Tapi kalau misalkan kepanjangan nggak apa-apa, nama medianya aja yang di insert atau yang di put di situ. Silakan ya, masih kita tunggu nih. Jadi nanti teman-teman lihat soalnya di layar Zoom gitu ya, klik jawabannya di kahoot.it. Ini
Oh, ini dia nih, sudah dibantu untuk di share screen ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru ada 5 yang ikutan. Padahal partisipan kita 44. Oh, ayo teman-teman yang lain. Nanti ada hadiah untuk 6 orang teman jurnalis ya yang mengikuti atau yang berhasil menjawab paling cepat dan paling tepat. Nggak susah-susah, ini pertanyaannya seputar materi acara kita hari ini. Jadi harusnya rekan-rekan bisa menjawab sih. Based on tadi ya penjelasan. Oke, sambil menunggu sedikit saya ulas mungkin ya dari sambil menunggu rekan-rekan untuk masuk ke dalam kahoot.it. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal rekan-rekan bahwa Smart Learning Indonesia ini sudah berkiprah mensupport lebih dari 95.000 bahkan tadi Mbak Mona mention ya, anak dari seluruh penjuru Indonesia sejak tahun 2002. Dan itu termasuk juga di Jawa Timur ya, untuk mendapatkan perawatan atau penanganan komprehensif, operasi bibir sumbing gratis yang aman, berkualitas, dan juga konsisten tentunya ya. Dalam jangka panjang, Smart Learning memiliki satu tujuan, yaitu memfasilitasi setiap anak yang hidup dalam kesenjangan supaya bisa menjalani hidup mereka dengan sehat dan produktif. Oke. Sudah mulai bertambah pesertanya, boleh dicoba lagi untuk rekan-rekan yang lain untuk masuk ke dalam www.kahoot.it atau .it dan silakan input game pin-nya di situ ya. Mengulas juga atau mengulang juga penjelasan Dr. Ulfa dan Mbak Mona tadi ya, di dunia rekan-rekan data global menyebutkan bahwa setiap 3 menit seorang bayi terlahir dengan kondisi bibir sumbing ya. Bahkan setiap hari ada 540 anak yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan atau celah langit-langit. Ini kalau nggak ditangani secara komprehensif dan secara segera gitu ya, bisa membawa dampak yang berkepanjangan baik psikis maupun fisik bagi anak tersebut. Oke. Kita tunggu sampai setidaknya 20, ini kayaknya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Sudah ada 12, kita masih tunggu 8 lagi deh, minimal ya, teman-teman gimana? Oke. Jadi nanti rekan-rekan jurnalis lihat soalnya di sini ya, di layar Zoom kita, kemudian jawab di www.kahoot.it yang teman-teman udah masuk tadi tuh linknya. Nanti tinggal pilih jawaban yang paling tepat. Nanti dia akan otomatis ada peringkatnya, siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Oke, 14 orang. Sudah 15. Silakan teman-teman. Sebetulnya kuis ini ditujukan untuk rekan-rekan jurnalis ya. Tapi kalau misalnya karena di sini juga rupanya ada beberapa teman nakes dari timnya Dr. Ulfa dan mau ikutan, boleh ikutan aja. Tapi nanti yang akan keluar sebagai pemenang kita pilih rekan-rekan jurnalis saja ya. Gak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Sudah ada 15 orang teman-teman jurnalis yang masuk. Yang lainnya mungkin masih kita tunggu atau kita mulai aja ya. Ini sudah jam 11.41, nampaknya takutnya ada keperluan lain juga ya dari rekan-rekan jurnalis juga untuk menuju ke liputan selanjutnya ataupun ada deadline dan juga para narasumber. Oke, baik. Jadi ingat ya rekan-rekan, silakan lihat soalnya di layar Zoom, tapi nanti jawab di www.kahoot.it. Oke, boleh kita mulai aja. Panitia silakan. Pertanyaan pertama nih, setiap hari terdapat, wah ini baru saja saya sebutkan tadi, titik-titik
bayi di dunia yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan atau celah langit-langit? 540 untuk biru, 340 merah, 420 oranye, 100 kuning. Oke, wow. Masih ada yang salah, tapi kebanyakan menjawab benar. Kita beralih ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oh, rekan dari Viva nih. Tapi di sini masih belum terlihat skornya ya. Oh, ini dia muncul. Mungkin di saya nih yang masih agak delay. Rekan dari Viva yang memimpin klasemen sementara. Oke. Siap untuk pertanyaan nomor 2. Berikut kesulitan yang dapat dialami pasien sumbing kecuali. Kesulitan yang dapat kecuali merah kesulitan makan, oranye melihat, biru kesulitan bernapas, hijau kesulitan mendengar. Kecuali yang mana? Oke, sudah terkumpul semua jawaban. Oke, ini dia ya. Nanti kita lihat di bagian akhir siapa yang jawabannya paling tepat dan cepat. Oke, next. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Kondisi bibir sumbing dapat dicegah dan dioperasi. Biru benar, merah salah. Wah, ini menyimak semua nih nampaknya ya. Oke. Berikutnya. Berikut adalah penyebab kondisi bibir sumbing, kecuali faktor keturunan, lingkungan, biru geografis, hijau faktor ekonomi. Wah, luar biasa. Oke, next. Ini untuk sementara ada Novilawati ya, paling atas tadi. Sejak kapan Smelter Indonesia beroperasi? Merah 2002, kuning 2004, biru 2006, hijau 2008. Wah, masih ada yang salah nih. Berarti tadi kurang teliti nih. Nanti habis ini pasti jadi tahu. 2002 ya, yang betul ya. Oke. Berikutnya. Smelter Indonesia sudah mendukung lebih dari titik-titik anak untuk mendapatkan operasi sumbing gratis. Wah, ini tadi beberapa kali nih di-mention oleh Mbak Mona ya. 50.000, 60.000, 75.000, atau 90.000. Oke, baik. Berikutnya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Layanan komprehensif web care. Oh, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mona nih. Meliputi tindakan berikut. Kecuali yang mana? Operasi, terapi wicara, konseling, psikolog, atau bantuan pendidikan. Oke.
Pertanyaan terakhir nih nampaknya sekarang. Oh, satu lagi. Rasio angka pasien bibir sumbing di Jember. Wah, ini datanya Bu Ulfa tadi. Datanya Dokter Ulfa. Oke, kali ini Novilawati yang memimpin. Oke, pertanyaan terakhir nih, final question. Terakhir ya, rekan-rekan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pasien bibir sumbing yang belum mendapatkan akses kesehatan di Indonesia? Silakan dijawab. Oke, baik. Ini dia. Kita bisa melihat, wah, udah langsung. Ini kayaknya Mas Ahmad tadi ikut nanya juga deh. Mbak Novilawati. Nanti kalau yang keluar bukan rekan media, nanti kita akan kontak ya. Mas Imam. Oke, baik. Untuk Mas Ahmad Birawan, Mbak Novilawati, Mas Imam duta.co, silakan tulis itu kali ya, data diri atau hubungi aja Jasmine yang ada di kolom chat, silakan langsung DM ke Jasmine aja. Dan juga mungkin nanti ada, bisa kelihatan nggak ya panitia untuk 6 besar ke bawahnya? Mbak Jasmine bisa kelihatan nggak ya 6 besar? Kalau bisa kelihatan nanti dihubungi aja ya yang 6 besar yang dan kita make sure bahwa yang 6 itu rekan-rekan jurnalis ya. Jadi nanti untuk ketiga rekan yang tadi, oh ya, baik. Ini dia sudah kelihatan ya. Thank you Mbak Jasmine. Jadi yang berhak mendapatkan hadiah, masing-masing rekan-rekan nanti akan mendapatkan voucher dari Smile Train Indonesia. Nanti akan di DM saja melalui tim Smile Train atau lewat Mbak Jasmine di sini ya. Oke, Mas Imam dari duta.co, Mbak Novilawati, Mas Ahmad Birawa, Bicara Surabaya, Mbak Leli, dan juga JN ini karena belum ketahuan identitasnya, mungkin nanti boleh di itu ya Mbak Jasmine minta tolong di DM saja yang bersangkutan. Kalau enggak nanti akan jatuh ke teman dari Viva nih yang ada di bawahnya. Di make sure aja. Baik, sudah clear kah untuk panitia? Sudah ya? Oke, mudah-mudahan sudah. Terima kasih buat rekan-rekan media atas partisipasinya. Tapi yang terpenting mengulang apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Desi, bahwa peran rekan-rekan media akan sangat-sangat besar sekali untuk membantu Smile Train menyuarakan komitmennya gitu ya, untuk memberikan senyum merdeka kalau dalam kesempatan kali ini nih kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti yang di Jawa Timur bisa mendapatkan akses yang lebih baik lagi, dan begitu pula dengan di daerah lain ya, karena kita juga kedatangan nih teman-teman dari media di Jakarta ya, media nasional. Baik, saya undang sekali lagi rekan-rekan narasumber yang tadi sempat hadir, sekaligus juga Ibu Puput dan Bu Desi. Saya undang untuk membuka kamera, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh dipinkah teman-teman panitia? Baik, kita foto bersama. Tim Smile Train Indonesia juga boleh untuk membuka kamera semuanya. Boleh open microphone aja Mbak Brigita atau Mbak Jasmine. Kalau sudah silakan dikasih aba-aba ya. Ya, saya akan foto ya. 1, 2, 3. Sebentar.
Masih bisa tambahkah split screen-nya sama Pak Hendra dan Bu Endang? Jika tidak, nanti kita 2 kali aja. Baik. Oke, 1, 2, 3. Boleh sayanya di-unpin aja untuk semua narasumber nanti, nggak apa-apa? Iya, Bapak Hendranya belum buka kamera, jadi belum bisa di spotlight. Pak Hendra boleh muncul sebentar? Pak Hendra. Mas Hendra sedang operasi, Mbak. Oh, baik. Langsung on duty lagi tadi setelah bicara sini. Oh, baik. Makasih informasinya Pak Mustahudin. Bu Endang mungkin ya? Iya, Mbak Gita? Oh iya, bisa. Bu Endang. Oke. Baik. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sip. Luar biasa. Terima Boleh kasih. dong bersama dengan rekan-rekan media ya, boleh di rekan media Boleh. open cam kita Boleh foto open cam bersama kita ya. all participants ya. Ibu Puput masih di sini nggak ya? Bu Puput juga boleh kalau masih di sini. Boleh teman-teman media, rekan jurnalis. Jadi kita buka semua aja. Sudah di open cam semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nice. Boleh begini, boleh biar kompak. Boleh ada pose lain mungkin saya bisa pandu. Ya. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Terima kasih Mbak Jasmine, Mbak Brigita, Mbak Ingrid yang ada di belakang layar, Mas Erwin juga. Terima kasih. Baik rekan-rekan, ini kita sudah sampai betul-betul di penghujung acara. Saya sangat senang sekali secara pribadi, banyak insight yang saya dapatkan dari para narasumber hari ini. Banyak pengetahuan baru, banyak sekali inspirasi juga, terutama tadi juga dari Ibu Puput ya, yang sudah menyempatkan hadir bersama anak-anaknya, bersama Abian dan juga Raihana. Terima kasih tim Smile Train Indonesia yang timnya kecil banget, berempat, tapi luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ujung barat, ujung timur Indonesia, coba untuk dirangkul melalui kerjasama dan kolaborasi bersama mitra-mitranya. Terus semangat ya Bu Desi dan tim, Mbak Mona, Mas Erwin dan juga Mbak Ingrid, terus semangat, dan juga rekan-rekan media terutama, terima kasih sudah ikut hadir, sudah berkenan untuk menyuarakan apa yang menjadi komitmen Smile Train Indonesia bersama mitra-mitranya pada kesempatan kali ini. Juga Dokter Ulfa di tengah kesibukannya yang aku tahu banget sesibuk apa dokter, bahkan Mas Hendra aja sudah langsung pamit untuk on duty lagi, tapi menyempatkan hadir dan stay tune sampai akhir acara. Terima kasih Dok, Bu Endang, Dokter Nindya, dan juga Pak Mustahudin, terima kasih banyak ya atas kesempatannya, atas ilmunya yang dibagi kepada kita semua hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir, meskipun ada yang menjadi pertemuan pertama ya bersama tim Smile Train. Kita akan ketemu lagi di acara Smile Train berikutnya ya, rekan-rekan jurnalis. Kita akan segera ketemu lagi insya Allah bulan depan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, semangat terus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.